lama, Bung. Ya, bukan KPK yang sekarang. Penting kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang udah sekarang KPK itu diri Bu Mega. Ini closing statement, baik. Tapi pesannya sudah sekarang KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu kalau saya Gerindra kena... Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Kepentingannya apa coba logikanya? Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Panas dingin hubungan yang sudah pisah jalan itu hal yang biasa, tapi beda cerita dengan Jokowi dan PDI Perjuangan. Pasca Pilpres dan penetapan Hasto jadi tersangka, bara api PDIP dan Jokowi tak juga kunjung padam. Bahkan PDIP menyebut ada utusan yang dikirim Jokowi agar Hasto tak lagi menjabat sekjen. Belum lagi 9 kader Banteng disebut akan menyusul Hasto jadi tersangka. Tuduhan dibantah Jokowi dan tantang ungkap siapa utusan yang dimaksud. Benarkah ada utusan untuk cawe-cawe kasus Hasto? Siapa? Dan apa makna dibalik pernyataan Jokowi bahwa sabar ada batasnya? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara Bung Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bung Guntur. Silakan, sebelah sini. Lalu saya panggilkan Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Ya, saya nggak sebut Wamenaker di sini. Wah, keren nih. Thank you, Aiman. Terima kasih. Silakan. Jangan lupa Wamen udah ini. Iya. Ketua Umum Jokowi Mania, mana itu? Oh, Prabowo Mania. Joman. Hadir pula ex penyidik KPK, Mas Yudi Purnomo Harahap. Silakan Mas Yudi. Boleh. Silakan. Sebelah sini. Kemudian Mas Roy Suryo, pakar IT sekaligus telematika, pakar telematika. Tunggu bentar, saya mau tanya dulu nih. Ini kaos jangan dibuka ya mejanya. Oh, penting ini tadi. Enggak, saya kira diundang untuk neliti itu hurufnya Times Roman atau enggak. Itu lainnya. Itu resmi. Beda topik itu, beda topik. Oke. Kemudian saya panggilkan Bung Mardiansah Semar, betul ya? Ketua Umum Rampai Nusantara. Bung Mardiansah ini pertama kali untuk hadir di Rakyat Bersuara dan kita jarang lihat sebenarnya. Nanti kita akan bincang-bincang ke sini. Oke. Sebenarnya saya mau panggil di sebelah kiri tapi kelihatannya berkeberatan. Tapi nggak apalah. Tapi jangan di belakang. Saya panggilkan Bung Rey Rangkuti. Maju sedikit dong Bang Rey. Sini, nggak mau di sini? Oh di sini mau. Oke, saya pikir nggak mau. Oke. Bang Rey. Oke, ya udah oke. Silakan. Ini nggak ada kubu-kubuan kok.
Baik, kita akan masuk langsung. Tanpa berlama-lama, saya ingin tanya dulu ke Bung Guntur Romli. Bung Guntur, 9 orang PDI Perjuangan akan dihastokkan. Kurang lebih begitu ya? Betul ya? Iya, sesuai yang disampaikan oleh utusan. Sesuai yang disampaikan oleh utusan. Ini valid nih, karena disampaikan live, faktual, disampaikan oleh utusan. Siapa utusannya? Jadi pertama kita mau klarifikasi dulu Mas Eman, ya, biar nggak rame. Ya, silakan. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus, ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi, dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Oke. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya. 2024 ya. 2024. Oke. Terus yang ketiga, ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Nggak ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi. Tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Kalau utusan kan pasti ada subjeknya. Utusan itu kan objek. Siapa subjeknya? Ya, ketika Bang Deddy juga ditanya ya biar dia ketemu. Kalau Pak Jokowi memang mau tahu siapa akan utusannya, diberitahu katanya. Dia akan sampaikan. Dan dari yang disampaikan Bang Deddy itu juga adalah itu juga dari lembaga atau orang yang berwenang lah ya, bukan namanya ecek-ecek orang datang cuma mau gosip enggak, tapi benar-benar ketika dia datang ya ucapannya benar-benar didengar dan diperhatikan. Nah, tetapi yang ingin dijelaskan oleh Bang Deddy adalah waktu itu adalah konteks politik kasusnya Mas Hasto. Karena secara sekuensi waktu 14 Desember itu utusan datang, 16 Desember pemecatan Jokowi dan 26 anggota PDI waktu itu ya. Kemudian tanggal 18 tiba-tiba ada laporan perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Kasus yang sudah 5 tahun tiba-tiba muncul kembali. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang diseleksi dan dipilih oleh Jokowi. Tapi kemudian dilantik oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo hanya melantik. Tanggal 20 sore itu sudah gelar perkara. Seakan-akan tugas pertama dari komisioner KPK yang baru adalah menggelar perkara kasusnya Mas Hasto. Nah, kita heran. Kok yang langsung menjadi target adalah kasus yang Mas Hasto, padahal Mas Hasto itu bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara di situ, padahal banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak merugikan negara. Kemudian tanggal 23, ini secara cepat nih, tiba-tiba sprindik sudah keluar, Mas Hasto tersangka. Dan sprindik itu sudah bocor kemana-mana, termasuk juga media. Kami juga memperoleh informasi tersangkanya Sekjen PDI Perjuangan dari media. Tanggal 24 sore atau siang baru diumumkan secara resmi Mas Hasto sebagai tersangka. Ini cerita tentang konteks politik. Nah, kemudian apa yang mau disampaikan juga adalah ketika konferensi pers waktu itu yang Bang Deddy menyampaikan itu kan 2 hari sebelum sidang pertama, hari Jumat kemarin. Nah, kami itu sudah membaca dakwaan dari jaksa KPK. Dan kami semakin yakin ketika membaca dakwaan bahwa ini bukan kasus hukum. Ini adalah kasus politik. Kenapa? Karena dakwaan jaksa itu sangat lemah, bahkan di situ banyak memanipulasi kesaksian dan fakta pengadilan. Contohnya? Contoh. Pertama, kesaksian Nur Hasan dalam dakwaan jaksa yang menyuruh dia menelpon Harun Masiku adalah Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Padahal Nur Hasan dalam pengadilan tahun 2020 sudah menyatakan yang menyuruh dia adalah 2 orang berbadan tegap yang datang ke tempat dia.
Itu pertama. Yang kedua, dalam dakwaan jaksa, Kusnadi dianggap atau disuruh oleh Mas Hasto menenggelamkan HP. Padahal Kusnadi dalam sidang pra-peradilan sebelumnya sudah mengatakan tidak ada kata HP ya di masalah tenggelamkan itu. Karena dia sedang menenggelamkan, sedang menghanyutkan, melarung baju. Sedang istilahnya ritual buang sial. Kemudian yang paling menurut saya fatal juga adalah, dan ini sudah dijelaskan oleh Febri Diansah, mantan jubir KPK yang juga bergabung dalam penasihat dari Hasto Kristianto, adalah ada fakta di 2 dakwaan jaksa sebelumnya tahun 2020 baik kepada Wahyu Setiawan dan juga Agustiani Tio yang pertama, kemudian yang kedua kepada Saiful Bahri, bahwa uang 400 juta di dakwaan jaksa yang lama itu berasal dari Harun Masiku. Tiba-tiba di dakwaan jaksa yang baru saat ini uang 400 juta dibilang dari Hasto Kristianto. Nah pertanyaannya kata Febri, bagaimana mungkin dari sebuah lembaga yang sama memberikan fakta yang berbeda? Tahun 2020 uangnya dari Harun Masiku, tahun 2025 tiba-tiba uangnya dari Hasto Kristianto. Bagaimana mungkin katanya jaksa bisa mengubah-ubah seperti itu soal sumber uang. Nah ini yang kita sebut ternyata ketika kita melihat membaca dakwaan jaksa KPK sangat lemah, kami semakin yakin bahwa kasus ini bukan kasus hukum tapi kasus politik. Karena secara waktu ini sudah 5 tahun, Mas Hasto bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara. Uang yang juga yang disangkakan, yang didakwakan adalah 600 juta, Mas Hasto dituduh menjadi 400 juta. Dan dakwaan jaksa sebenarnya bertentangan dengan yang sudah didakwakan dan kasus ini sudah selesai pada tahun 2020. Oke. Gitu, Mas. Sebenarnya sederhana. Kalau dilihat ini ya, nanti saya akan tanyakan. Sederhana. Ada 2 hal yang menjadi tudingan. Yang pertama timeline-nya. Dari utusan datang, Hono Coroko ada utusan datang ya. Ada utusan datang gitu ya. Lalu kemudian timeline-nya cepat banget. Ekspres, kilat untuk penetapan Mas Hasto tersangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi dakwaannya banyak yang berbeda dari pernyataan-pernyataan pada sidang sebelumnya. Ada komentar soal ini? Ya, kalau memang ada orang-orang yang mengaku tadi itu dikatakan, artinya kan dia katanya bisa... Soal timeline dulu deh, soal waktu dulu nih. Ketika ada tadi pimpinan KPK belum terpilih, kemudian ada pertemuan, ada yang katanya utusan. Ya, tadi sepakat dengan Mas Aiman, ketika katanya adalah utusan, berarti kan ada yang mengutus. Ya kan? Dan orang ini adalah pembawa pesan. Kalau kita zaman kerajaan dulu ya, telik sandi gitu ya. Jadi ketika ada orang utusan kemudian dia mengatakan bahwa nanti Hasto akan tersangka, ya, saya pikir justru harusnya saat itu laporkan saja orang ini kepada KPK. Jangan-jangan hanya membawa nama KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan proses yang terjadi di KPK. Tadi dikatakan bahwa kok ini pimpinan baru langsung kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka. Loh, pimpinan baru ini kan dia ya tentu akan ya mencari laporan dari penyidik-penyidiknya. Kasus apa yang kemudian ya kalian sedang kerjakan? Semuanya pasti dipanggil gitu kan, nggak hanya Pak Hasto gitu kan. Kemudian mereka akan melakukan gelar perkara di pimpinan. Ya ketika kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan 2 alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025 ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah Mas, yang penting pertama buktinya nggak diada-adakan, ya keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh. Suap menyuap dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara. Loh, kasus korupsi itu ada 7 bentuk ya. Mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal kemudian pada hari pertama yang dilidik dan kemudian sidik adalah kasus Hasto Kristianto. Nah, itu kan prosesnya kan
penyidik sedang melakukan penyidikan kasus Harun Masiku. Ya, kemudian oleh pimpinan KPK diminta untuk melakukan gelar perkara. Nah, ketika gelar perkara itu nanti penyidik, ya tadi sering saya sampaikan, penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, ada direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis. Berlapis, ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi. Seperti itu. Nggak akan mungkin bisa itu? Nggak akan mungkin bisa. Tapi seperti tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Ya, walaupun berkali-kali. Yang menyebut-nyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup, ya nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly, ya termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ya, ada yang pesan. tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Pernyataannya harusnya ada dong, karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya seperti itu. Nah, maksud saya ini yang saya cocokkan dengan Pak Hasto ya. Kalau Pak Hasto buktinya kan cukup, makanya dia naik. Kalau misalnya ini ada pesanan bahwa wah ini adalah oposisi gitu ya, maka kemudian kita tersangkakan, nggak nyambung dengan kasusnya Pak Anies yang Formula E. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Ya, ketika kami membaca dakwaan jaksa, kami juga mencari apa yang disebut dengan tuduhan-tuduhan di situ. Makanya saya sebut tadi ini banyak tuduhan yang memanipulasi kesaksian dan juga fakta-fakta pengadilan. Kalau mau bicara pengembangan perkara, kita harus baca putusan nomor 28 tanggal 24 Agustus tahun 2020. Terdakwanya adalah Wahyu Setiawan dan Agus Tianitio. Di situ sudah jelas bahwa uang 400 juta dan 850 juta itu dari Harun Masiku. Kalau mau pengembangan perkara adalah nama-nama yang disebut dalam putusan itu yang belum tersentuh hukum. Pertama adalah Harun Masiku. Yang sampai sekarang adalah dia adalah DPO. Itu dulu yang harus dihadirkan dan didatangkan kalau bicara pengembangan perkara. Yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya. Dalam putusan tersebut, putusan nomor 28, Wahyu Setiawan tidak hanya menerima uang dari Saiful Bahri, dari Harun Masiku, tapi dari namanya Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu adalah sekretaris KPUD Papua Barat. Bahkan kasus ini itu dimulai dari penyadapan KPK terhadap Wahyu Setiawan yang waktu itu sedang berbicara soal uang suap ya dengan Rosa Muhammad Tamrin. Dalam putusan itu jelas bahwa Rosa Muhammad Tamrin datang kepada Wahyu Setiawan, kemudian bicara soal orang Papua Barat harus menjadi komisioner KPUD di Papua Barat. Kemudian Wahyu Setiawan bilang siapkan uangnya, dan uang itu disebutkan oleh Rosa Muhammad Tamrin berasal dari Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat. Itu ada dalam putusan itu. Sampai sekarang pertanyaan saya, kenapa Rosa Muhammad Tamrin tidak pernah dipanggil, tidak pernah dihukum, tidak pernah divonis? Apakah dia menyetor uang ke KPK sampai dia nggak diselidiki? Apakah tidak ada intervensi politik sehingga dia tidak dipanggil, tidak diproses, ya kan? Kenapa yang diproses hanya orang PDI Perjuangan, Saiful Bahri dan Harun Masiku? Padahal sudah terbukti Rosa Muhammad Tamrin menerima uang dari Domingus Mandacan 500 juta yang ditransfer dari uangnya kepada rekening istri adik sepupunya Wahyu Setiawan dan terbukti di pengadilan bahwa dia memberikan uang suap. Pertanyaannya, kok Rosa Muhammad Tamrin tidak dipanggil, tidak diproses hukum oleh KPK? Itu menurut saya. Saya lebih tertarik sebenarnya kalau soal kasus ini, bukan konstruksinya. Tadi saya tertarik untuk kemudian lebih menggali lebih dalam. Formula E berkali-kali dipaksakan.
Kalau Formula E berkali-kali dipaksakan, artinya ada yang memaksakan. Seperti halnya utusan, ada yang mengirim. Siapa yang memaksakan? Dan apa tujuannya? Dan apakah ini artinya KPK tidak bebas dari pesanan? Karena akhirnya kemudian gelar perkara berkali-kali, betul? Berapa kali waktu itu? Formula E? Nanti kita bongkar, isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda. Tadi saya nggak tahu ini kelepasan atau enggak apa yang disampaikan oleh Bung Yudi Purnomo soal Formula E. Sebenarnya ini bukan soal kasus per kasus, apakah kasus Anies Baswedan atau kasus Hasto Kristianto, bukan. Tapi bahwa menggelitik saya untuk terus bertanya bahwa saya harus konfirmasi betul ada puluhan kali gelar perkara di KPK waktu itu ya, bukan kepemimpinan sekarang, kepemimpinan sebelumnya, untuk menemui atau untuk mencoba menemukan kesalahan kasus Anies Baswedan, tapi kemudian tidak berhasil, betul ya? Iya, karena ada puluhan kali gelar perkara. Ya, saya nggak tahu berapa kali. Banyak. Tapi kan banyak ya. Okay. Dan saya pikir tadi saya katakan bahwa KPK kalau penegakan hukum ya tidak akan berani untuk menaikkan seorang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Oke, itu hal yang berbeda. Maksudnya itu sangat penting gitu ya. Okay. Bahwa kalaupun orang nggak ada bukti, ya KPK pasti nggak akan menetapkan sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada dugaan pesanan sehingga pimpinannya melakukan gelar perkara, itu sebuah fakta. Ya, itu tinggal publik kan bisa melihat. Nah, sekarang Mas Rosulyo nih. Mas Sore atau Bung Rey mau sampaikan soal itu mungkin? Ada hal yang ingin sampaikan? Silakan. Soal apa ya? Kita bicara soal Hasto Kristianto, kita bicara soal Anies Baswedan. Kalau Hasto Kristianto ada dua sisi. Tapi Anies Baswedan ini soal Formula E yang dalam tanda kutip puluhan kali gelar perkara, mungkinkah itu agak sulit untuk tidak dikatakan itu tidak ada pesanan? Walaupun akhirnya ya memang tidak ada kesalahan di sana dan tidak jadi tersangka kan begitu. Silakan. Saya sebetulnya Bung Aiman agak tidak enak berbicara malam hari ini soal kasus dan soal Pak Jokowi begitu. Di tengah berbagai persoalan bangsa kita yang sangat besar ini gitu. Hari ini seperti kita ketahui saham kita anjlok ya sampai 5% gitu. Sempat ditutup meskipun kemudian dibuka setelahnya begitu ya. Di tengah-tengah itu ini juga ada perbincangan orang soal revisi undang-undang TNI begitu ya. Sebelumnya itu kita dihadapkan juga dengan banyak masalah terkait di dalamnya soal PHK massal di mana-mana dan sebagainya gitu. Jadi menghadapi gejolak yang seperti ini perasaan saya agak gundah gulana gitu ya. Bukan tentu saja karena berhadapan dengan apakah yang akan kita lihat di masa mendatang begitu. Tetapi juga apakah kita akan sampai ke cita-cita kita yang seperti dibangun oleh Pak Prabowo itu, Indonesia Emas 2045 itu. Tetapi karena yang undang adalah Bung Aiman dan saya tahu juga dalam acara ini ada Wamen Tenaga Kerja, Bung Noel yang saya yakin-yakinnya amat sangat sibuk. Luar biasa. Beberapa hari ini begitu ya, di tengah hujan badai PHK tentu dalam bayangan saya beliau sudah nggak punya waktu semestinya untuk mengerjakan sesuatu di luar tupoksinya sebagai wamen begitu. Dan oleh karena itulah saya merasa saya ini apa? Saya kan pengangguran. Masa orang yang sangat super sibuk di Republik ini menghadapi puluhan ribu orang yang kena PHK masih bisa sempat hadir. Apa saya ini kok bisa-bisanya nggak hadir, kira-kira begitulah. Makanya malam ini saya hadir karena Pak Wamen juga hadir di tengah kesibukan beliau menghadapi berbagai PHK yang ya seperti badai ya kan. Ini ya iya Pak, saya ini kan, fakta atau satir maksudnya? Enggak ya kan. Okay. Pak, nggak, saya mau tanya aja. Makanya itu mungkin juga saking hebatnya daya pikat Bung Aiman juga sehingga Bung Noel merasa perlu atau Bung Noel kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun kalau hubungannya dengan Pak Jokowi selalu hadir. Itu bisa juga. Kita nggak tahu nih yang mana ya kan.
apakah undangan ini karena Bung Aiman atau karena topiknya Pak Jokowi. Apalagi kalau sampai seperti sekarang udah mulai ada ancaman dari Pak Jokowi, saya ada batas kesabaran loh. Gitu. Nanti saya mau tanyakan soal itu juga. Nanti kita tanya kepada Bung Noel gitu ya. Nah itu dulu ya posisinya gitu. Nah yang kedua soal yang disebutkan itu tadi, pertanyaannya apa sih yang nggak bisa ditembus di Republik ini, Bung Aiman? Apa yang nggak bisa ditembus gitu? Apalagi ya mekanisme apa istilahnya itu ya, seleksi. Hampir semua komisioner di Republik ini tergantung politik. Komisioner? Hampir semua. Komisioner apa nih? Semua komisioner. Semua berbagai lembaga? Anda sebut aja. Kompolnas, politik yang memutuskan. KPU, Bawaslu, DKPP, KPK, macam-macam itu semua yang Komisi Yudisial, ya, Komisi Ombudsman. Artinya mereka yang dipilih ini kalau tidak memiliki betul-betul tanda kutip ya integritas yang kuat, sangat mudah ditembus oleh kekuasaan yang memang memilih mereka untuk duduk di posisi yang dimaksud itu. Gitu. Itu satu dulu. Lebih-lebih kalau kemudian apa namanya itu ya institusinya seperti KPK yang sekarang ini berada di bawah kekuasaan eksekutif. Yang kemarin itu sih belum. Karena belum masuk ke apa namanya revisi ya, masih di ujung tuh revisinya. Tetapi melihat begitu besar penolakan orang terhadap ketua KPK yang sebelumnya untuk tidak dipilih, lalu terpilih, kita mau bicara apa itu? Kan ada hajat politik yang begitu besar menempatkan beliau berada di posisi itu. Dalam konteks yang kayak begitu itu, kira-kira apa yang terjadi sehingga para politisi tetap mendudukkan yang bersangkutan di posisi sebagai ketua komisioner KPK gitu ya. Dan oleh karena itulah muncul proses-proses sampai kemudian yang terakhir itu yang memilukan kita kan. Kali pertama dalam sejarah KPK itu pimpinannya justru berhubungan dengan hukum. Itu kali pertama tuh. Ini kalau kita runtut ke belakang memang nggak diseleksi betul nih. Kok bisa yang seperti ini bisa keluar gitu? Kok bisa yang seperti ini terpilih? Bahkan duduk sebagai ketua KPK. Kan prosesnya di politik. Kalau lihat dari kaca begitu, itu yang kita pikirkan dulu itu memang jangan-jangan politik menghendaki orang yang memang mudah untuk tanda kutip diintervensi itu tadi. Itu yang justru dicari kan. Supaya apa? Supaya itu tentu saja kalau mungkin ada ini ada itu macam-macam itu ya bisa dilaksanakan. Atau mencegah ini mencegah itu juga bisa dilaksanakan gitu. Jadi berkaca dari situ, kalau ditanyakan tadi itu, apakah ada yang memesan? Sangat mungkin terbuka. Sama seperti terbukanya dengan kasus Hasto ini, besar kemungkinan juga ada yang memesan, bahkan bisa jadi lebih terbuka lagi. Kenapa gitu? Karena strukturnya sudah di bawah eksekutif. KPK yang sebelumnya, struktur masih dalam proses pembahasan loh itu. Sudah begitu gitu loh. Apalagi sampai sekarang KPK-nya itu di bawah struktur eksekutif. Nah itu yang saya juga berkali-kali pertanyakan. Kenapa dalam 6 bulan terakhir ini KPK seperti mengejar kasus-kasus yang berhubungan dengan orang di luar kekuasaan? Itu kesan yang Anda tangkap? Coba cek. Ya kan? Sekritis kita terhadap unsur pimpinan KPK yang lama loh. Banyak anggota PDI Perjuangan yang dijerat oleh KPK yang lama itu masuk ke penjara sehingga PDI dianggap sebagai partai paling banyak mengirimkan anggotanya ke KPK saat itu di tangan komisioner yang lama itu. Artinya apa? Artinya komisioner KPK yang lama bekerja mengawal kekuasaan itu. Sekarang udah 6 bulan nih. Yang dikejar mereka, coba cek nih. Yang dikejar mereka itu hampir seluruhnya itu di luar kekuasaan. Padahal filosofi pendirian KPK itu adalah menjaga jangan sampai orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan ini menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menguntungkan diri, keluarga, ataupun koleganya dengan merugikan keuangan negara. Itulah filosofi dari pembentukan KPK.
Jadi kalau KPK ngejarnya ke sono, bukan yang antar kita ini gitu loh kira-kira tuh, ya kan? Jadi pertanyaan, ada apa sampai KPK ngejar-ngejar dengan uang yang sangat sedikit, ya kan? Dengan kerugian dalam bentuk yang kita sebutkan itu dapat dipertanyakan. Kejaksaan sekali pukul 1.000 triliun. Kapan KPK punya kerja sekali pukul 100 triliun? Kapan? Apalagi yang sekarang. Paling tinggi nih sekarang kita lihat tuh cuma sekitar 2 miliar yang dikejar oleh KPK. Makanya dari kemarin-kemarin saya mendorong KPK itu, ayo proses. Apa itu? Kasus BI, CSR BI, Blok Medan, dan sebagainya itu. Yang nilai kerugian negaranya tinggi dan pelakunya berhubungan dengan apa yang disebut dengan kekuasaan itu. Jangan lupa Bung Aiman, saya dulu mendorong betul KPK, tanya Bung Yudi, supaya segera memeriksa Pak Hasto. Bagi saya itu penting karena ada unsur kekuasaan di belakangnya. Tapi unsur kekuasaan itu tidak ada sekarang, sehingga menurut saya bobotnya jadi berkurang. Karena filosofi dari KPK itu menjaga kekuasaan jangan dipergunakan untuk menyelewengkan keuangan negara. Kalau di luar itu, udah jangan kasih KPK, serahkan kejaksaan, serahkan kepolisian. Sebab apa? Sebab kejaksaan dan kepolisian itu bagian dari eksekutif nyata-nyata saat itu, sehingga punya kesulitan, kerumitan, dan juga mungkin untuk mengejar orang-orang yang berada di dalam kekuasaan. Sehingga di luar kekuasaan itu wilayah mereka. Dengan nominalnya yang di bawah 1 miliar. Kalau KPK, karena saat itu kita keluarkan dari eksekutif, dia nggak punya persoalan psikologik itu. Dia bisa kejar. Ini malah terbalik sekarang. KPK, kejaksaan, ya sekali pukul 1.000 triliun, sekali pukul 270 triliun. Kan hebat gitu. Tiba-tiba bagaimana KPK sekali pukul 500 juta. Kan anjlok sekali gitu. Sekali pukul 500 juta, sekali pukul 2 miliar. Tentu saja dengan upaya yang sedemikian rupa. Gitu. Dan jaksa melakukan semua kegiatan pencegahan dan juga penindakan hukum terhadap koruptor itu dengan melalui proses penyelidikan. Umumnya KPK melalui tangkap tangan. Itu dua hal yang beda. Yang paling unik dan menghibahkan saya sekarang, konon ceritanya di Undang-Undang KUHP, kewenangan kejaksaan tidak lagi diperkenankan untuk melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi ada orang yang berhasil justru dicuti kewenangannya, ada orang yang setengah-setengah saja hidupnya ditambah lagi kewenangannya. Jadi seolah-olah kalau betul itu terjadi, kalau betul karena kita belum mendengar kepastian draftnya itu gitu. Itu artinya semua persoalan yang berhubungan dengan korupsi datang ke KPK di tengah kinerja KPK yang seperti sekarang ini. Lalu apa yang kita bisa katakan dari itu semua? Apakah KPK nggak bisa? Ketuanya aja ke polisi aktif. Polisi aktif itu double. Struktur KPK-nya sendiri di bawah eksekutif, polisinya jelas-jelas di bawah presiden. Ketua KPK-nya yang sekarang. Yang dulu institusinya belum. Udah. 2019. Apalagi? Apalagi kan? Ya, jadi Firly itu udah 2019. Apalagi? Jelaskan. Jadi kalau disebut apakah ada pesanan, besar kemungkinan. Mungkin di dalam kasus Anies itu terjadi, mungkin di kasus Hasto juga terjadi. Tapi yang penting pembuktiannya kan, Bang? Iya. Tapi yang penting pembuktian, benar nggak? Pembuktian itu kan nanti di pengadilan. Ya, masih. Kan yang menyatakan bahwa ini itu kan subjektifnya penyidik yang belum dinilai oleh pengadilan. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti pun nggak akan berani penyidik, nggak akan. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Jangan, Bang. Kita tidak tahu. Nggak. Sama pertanyaan Anda dengan mengatakan itu tadi. Ini kasus Anies ini karena memang tidak ada alat bukti atau bukti dinyatakan tidak ada. Tidak ada alat bukti atau buktinya dinyatakan tidak ada.
Tapi kalau pesanan begitu dinaikkan dong kalau tadi logikanya. Ya kita nggak tahu. Anda kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam, sebagaimana saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kan logikanya harusnya sama Bang, silogisme sama. Makanya kasus Anies itu karena bukti tidak ada atau bukti dinyatakan tidak ada. Bedanya di mana kalau misalnya Anda katakan? Kurang jelas. Ya. Bukti, kalau biar jelas ini. Kalau bukti dinyatakan tidak ada, artinya ada pesanan. Maksudnya begitu Anda mengatakan itu. Kalau bukti tidak ada, ini nol nih, kosong. Nol. Memang faktanya tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau bukti dinyatakan tidak ada. Tiba-tiba ada benda di situ, tiba-tiba mengatakan nggak ada itu, benda itu nggak sah. Nggak mau dilihat. Oke. Itu artinya dinyatakan tidak ada. Kenapa bisa terjadi itu? Yang kedua tadi. Itu kan tidak tahu. Bung Yudi lebih tahu lah urusan dalamnya. Artinya yang penting sepakat Bang bahwa penegakan hukum harus ada bukti kan? Oh iya. Ya udah. Tapi maksudnya bukan bukti yang diada-adakan, Rey. Iya. Jadi maksudnya Yudi kan begitu. Iya. Jadi bahwa apapun kekuatan manapun yang dia coba untuk mengintimidasi KPK, ketika buktinya tidak ada, ya tidak akan terjadi juga. Kalau itu gitu loh, Rey. Itu jadi karena pernyataan pernyataan Guntur gitu, itu semakin menguatkan. Begini loh. Jadi kalau KPK tadi dianggap sama Guntur bicara soal ujuk-ujuk KPK, pimpinan KPK yang sekarang mentersangkakan Hasto misalnya. Kan Yudi udah sampaikan proses ini panjang. Jangan-jangan karena memang pimpinan KPK kemarin tidak berani mentersangkakan Hasto. Bisa. Kenapa nggak dibalik logikanya begitu gitu loh? Makanya pertanyaannya gitu loh. Jangan-jangan karena memang pimpinan kemarin kawannya Guntur, kan kita nggak tahu juga. Makanya pertanyaannya kenapa jangan. Jadi begini loh, namanya siapa? Gitu loh. Kenapa KPK yang kemarin tidak berani mentersangkakan? Itu pertanyaan. Mengapa mereka nggak berani mentersangkakan? Jawab Yud. Nah iya, artinya Bung, jawab Yud. Artinya Bung, bukan karena mungkin tidak ada bukti bukan, tapi mungkin ada kekuatan di luar mereka. Iya betul. Bahasa yang lain bisa diintervensi. Nah, berarti kan positioning. Kalau positioning kalau kan. Yang sekarang kedudukan, bisa diintervensi. Kedudukan. Sangat mungkin bisa diintervensi. Nah, tadi kita clearkan dulu nih, Bung Aiman kan begitu ya. Yudi tadi sudah jelaskan lah soal bagaimana proses di KPK. Jadi kalau dimaksud sama Ray Rangkuti bahwa ketika ada pesanan itu akan mudah untuk disiasati. Ternyata pada kasus Formula E kan tidak bisa disiasati. Kalau itu kita duga adalah pesanan. Saya sudah tanya, memang tidak ada buktinya atau dinyatakan tidak ada bukti? Iya, dan nyatanya kan memang juga tidak terbukti kan? Kata siapa? Ya buktinya kan tidak jadi tersangka. Oh iya, sampai sekarang kalau itu memang tidak, itu persoalannya tidak dinyatakan tersangka karena tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Kasus OCCRP tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Kasus Blok Medan memang tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Kasus CRBI tidak ada bukti atau dinyatakan tidak ada bukti. Jadi supaya ringan, maksudnya kalau tidak ada bukti memang faktanya tidak ada bukti. Kalau dinyatakan tidak ada bukti berarti ada cawe-cawe, kurang lebih begitu kan? Oke. Clear kan? Nah, soal siapa yang nanti pengadilan? Iya, jadi di pengadilan Guntur, nggak usah lah main drama di luar pengadilan kan gitu loh. Bukti yang disebut bahwa Hasto dinyatakan ada bukti itu kata penyidik, Bung. Ya, tapi kan soal apakah pernyataan penyidik itu benar atau tidak, bukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, nanti itu di pengadilan. Bang, semua orang juga paham semua itu di pengadilan. Bung, ya kan, persoalan kita itu adalah ingkrah gitu kan. Persoalan kita itu hal yang sudah umum jangan diperjelas. Oh, iya. Oleh karena itulah seolah-olah kalau sudah dinyatakan tersangka oleh KPK bahwa seolah-olah itu prosesnya udah benar semua. Lah, proses pasti benar, Bang. Seolah-olah. Kalau misalnya nggak benar, pasti sudah kalah di mana. OCCRP, kenapa nggak naik? Nggak ada, pra-peradilan tidak bersikap untuk soal Mas Hasto. Iya kan? Ya, tidak diterima. Itu NU. Gitu kan? Jadi gini, saya mau cerita ya. Kalau kasus pra-peradilannya Mas Hasto itu udah putusnya adalah NU. Sama aja kan, NU kan KPK juga
dimenangkan ada kutip enggak kan? dong, enggak dinyatakan sebagai status kan quo. status penyidiknya tetap tapi berjalan. pengadilan Ya kan? tidak mendukung tersangkanya tidak Mas Hasto. menerima. Itu yang paling penting. Kenapa? Sama kayak kita main tinju gitu saya jelasin, kan? Saya jelasin Sama ya. kayak main Saya tinju. jelasin. Nah, Kenapa? Kalau itu udah paham lah saya. Lah enggak, Anda biar enggak ngomong seperti itu terus gitu loh. Masalahnya Bung Anda kan mau Yudi, bilang bahwa tersangkanya KPK menurut Anda kan sah, ya kan? Ya, sah kan? Saya mau katakan dengan peradilan mengatakan NU bukan mengesahkan, makanya Tapi kita tetap diberi berlaku kan, kesempatan. Bang? Makanya berlaku ya. ditahan bisa, Tapi kalau enggak tidak bisa nahan didukung. Hasto. Ya Benar kan nggak? itu kan karena kewenangannya KPK. Ya, tapi artinya tidak diperkuat dengan pra-peradilan. Ya sprindiknya masih ada berarti kan? Itu ya, nggak usah sama ngomong. kayak petinju Bang. KPK punya wewenang untuk gelar ditangkap. juara bertahan. Iya. Seri hasilnya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Makanya, Bersuara. Emang KPK nggak pernah kalah kasus. Saya harus imbang karena tadi Bung Rey menyebut-nyebut Pak Wamen, meskipun di sini saya sebenarnya nggak menyebutkan Pak Wamen, tapi menyebutkan sebagai Ketua Joman ya. Joman itu apa? Jokowi mania. Oh bener kan? Oke, Jokowi mania dan Prabowo mania gitu ya, sama ya. Oke, tadi disebutkan bahwa ada berbagai kejadian, lalu kemudian Bang Wamen di sini, lalu kemudian kaitan ke Pak Jokowi, apapun ingin membela. Ada hal-hal yang ingin disampaikan dari jawaban, dari pertanyaan atau pernyataan dari Bung Rey Rangkuti? Pakai. Wajar lah ya. Sebagai kawan menyampaikan itu wajar aja sih. Kedua dia punya sudut pandang yang berbeda terhadap apa yang lebih dikit lagi Pak Jokowi lakukan, ya nggak apa-apa. Saya tidak pernah mau coba untuk berkonfrontatif dalam argumentasi apapun, karena secara demokratik itu hak demokratiknya Rey gitu. Jadi saya tidak terlalu mau sibuk dalam mengomentari yang menjadi hak demokratiknya, karena kita lagi fokus tadi persis apa yang disampaikan Rey. Ada problem peristiwa-peristiwa terkait misalnya kemarin beberapa hari yang lalu terkait kawan-kawan kita bicara tentang penolakan undang-undang TNI, padahal menurut kita di pemerintahan Prabowo Gibran ini hampir 50% diisi oleh aktivis-aktivis semua, dan kami yakin itu tidak mungkin. Gitu. Kedua, tidak mungkin maksudnya dui fungsi maksudnya? Tadi sangat tidak mungkin. Oke, Anda mengatakan karena aktivis semua. Iya. Dan Pak Prabowo punya komitmen untuk tidak melakukan hal itu. Gitu. Kita tahu bahwa ke depan ini memang tantangan cukup besar ya. Kita berhadapan dengan para bandit-bandit yang menggarung duit rakyat ya. Kita butuh TNI yang kuat, polisi yang kuat, penegak hukum kuat, jaksa yang kuat. Gitu. Kemudian ada problem-problem politik yang lain ya, kita tidak mau sibuk ke belakang lah, karena ke depan itu tantangan pemerintahan Prabowo Gibran ini cukup besar, apalagi dengan tadi disampaikan Rey, bagaimana mau bicara tentang narasi 2045 gitu loh. Nah untuk itu tantangan ini ya sedang kita jawab untuk bisa ke depan ini Indonesia itu lebih baik. Memang tidak mungkin sebuah pemerintahan itu akan berjalan mulus lah dengan kondisi yang sekarang. Siapapun pemerintahannya lah ya, siapapun pemimpinnya tidak akan tidak ada pergolakan, pasti ada. Apalagi kita lihat fenomena global yang hari ini cukup mengkhawatirkan ya, karena problem-problem ini juga menjadi tapi begini, tantangan kita juga. Karena Anda juga sekaligus wamen juga, saya mau tanyakan, kan banyak kemudian muncul-muncul di media sosial. Kondisi saat ini kaitan ke hukum maksud saya. Kaitan Jokowi mania. Iya, kaitan ke hukum. Jadi misalnya begini, ini kondisi jangan diprovokasi sama Rey dong. Kondisi sekarang misalnya PHK banyak, kondisi hukumnya juga banyak tanda tanya. Sebagai Jokowi mania yang juga anggota kabinet. Ini ada yang ingin sampaikan nggak soal penyimpangan itu? Namanya penyimpangan pertanyaan karena diprovokasi sama Rey. Ini intervensi namanya. Nggak, ini biar jelas. Mumpung ini kan jarang-jarang kita kehadiran Pak Wamen ini. Titipan Rey. Di sini forum rakyat bersuara. Karena anggota kabinet pun bagian dari rakyat. Ya, gimana lagi pertanyaannya? Banyak kan kemudian sekarang ini tadi kan disebut misalnya BI ada di suspend ya, walaupun cuma sebentar.
Ya. Indeks harga saham gabungan. Iya. IHSG. Kemudian juga PHK kebetulan terkaitan. Lalu kemudian kondisi hukum. Yang kemudian jadi banyak pertanyaan. Ini gimana sih kondisi hukum kita? Sebagai anggota kabinet ada pertanyaan. Kalau kita mau lihat fenomena PHK di mana-mana, memang ini terjadi. Memang iklim industri kita memang tidak lagi baik-baik gitu, lagi tidak baik-baik. Kemudian memang ke depannya banyak juga harapan-harapan yang sedang kita kerjakan gitu. Dan harapan itu harapan yang nyata ya, bukan omon-omon ya. Misalnya kayak kemarin di Sritek, pasti identiknya saya selalu dengan Sritek. Karena dianggap saya orang yang gitu gagal. Tapi saya katakan Sritek itu pilot itu bulan Oktober 2024 dan sebelumnya juga udah gagal bayar ya berkali-kali. Kemudian dipilotkan 2024 Oktober, kemudian dari bulan Oktober sampai Januari saya coba hold untuk tidak ada PHK. Kemudian adanya kurator untuk mem-PHK itu memang domain hukum yang nggak mungkin saya mampu menjangkau itu, apalagi sebagai wakil menteri. Itu. Dan alhamdulillah hari ini kawan-kawan yang di PHK itu mereka hak dan kewajibannya akhirnya kita coba memperhatikan ya, karena terkait hak pesangon mereka, kemudian hak JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga JHT. Itu semua dipenuhi semua? Dipenuhi sampai detik karena kita langsung intervensi langsung ya. Dan ini juga menjadi tantangan kita ke depan juga untuk bagaimana membuka resapan lapangan pekerjaan di mana-mana. Makanya kita sering diskusi dengan mitra-mitra industri yang ada di beberapa wilayah. Misalnya kayak kemarin ada 2079 di Garut di PHK. Kemudian dari tempat di PHK cuma jarak 10 kilo atau berapa kilo itu ada industrial yang membuka lapangan pekerjaan itu sekitar 10.000 itu. Dan kembali ke Sritek, dan Sritek nanti ke depan ini pasca lebaran ini mereka akan kembali bekerja. Alhamdulillah puji Tuhan akhirnya kegelisahan yang dialami oleh kawan-kawan Sritek itu mimpi buruk mereka sekarang menjadi sesuatu yang bisa bekerja kembali lah. Artinya ini juga harapan kita, karena dengan kebijakan Pak Prabowo Gibran yang peka terhadap problem-problem perburuan dan sebagainya itu mampu dijawab dengan cepat, tidak lambat ya. Hari itu langsung ada sebuah kebijakan yang menurut pandangan kami di kementerian luar biasa. Presiden tidak mau lihat rakyatnya itu begitu gelisah dengan kecemasan cukup tinggi ya. Karena bayang-bayang PHK itu kan bayang-bayang sosok monster lah yang nggak membuat mereka bisa tidur nyenyak. Dengan kita lihat narasi presiden kan mau lihat ke depan ini bahwa rakyat ini harus bisa tidur nyenyak. Dan itu harapan kita semua ke depan. Jadi ke depan ini masih banyak harapan-harapan yang bisa menjadi jawaban atas kegelisahan dengan narasi-narasi misal kayak Indonesia gelap dan sebagainya, kabur aja dulu. Ke depan itu banyak sekali lapangan pekerjaan, tinggal kita penguatkan skill atau kompetensi ya. Masih banyak lapangan pekerjaan? Sangat banyak. Nanti nih di Subang itu ada pabrik otomotif BYD itu mereka akan membuka resapan tenaga kerja itu sekitar 18.000. Nah problemnya kita berhadapan dengan misalnya preman-preman dan calo-calo tenaga kerja yang akhirnya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita dalam mengatasi para pencari kerja ini supaya tidak terlalu susah. Nah itu Bung Aiman yang selama ini kita kerjakan. Ditambah lagi kemarin juga ada di Softtek Indonesia. Ada 308 sudah di PHK, langsung kita intervensi untuk supaya tidak di PHK. Dan itu sejarah di gimana Indonesia. Caranya? PHK kan karena nggak punya kita minta lagi. Tidak, ini nggak bisa karena banyak hak mereka harus dipenuhi dulu. Misalnya mereka harus diskusi bipartit. Kemudian baru nanti prosesnya berarti ya. Ada beberapa proses yang menurut kita. Kemudian juga driver ojek online 10 tahun lebih mereka tidak pernah dapat yang namanya hak untuk mendapatkan THR. Di kita cuma 2 bulan kita kerjakan. Itu dapat THR mereka semua. Ojek online semua. Ojek online semua. Tergantung dari kerajaan. Dan kita sampaikan ternyata problemnya ini kita harus berani mengkritik pejabat kita yang mudah disogok, mudah korup, mudah dan sebagainya, yang akhirnya merusak ini kita hukum kita yang selama ini harus kita menjadi bagian yang menjadi cita-cita reformasi kita dulu 98 bahwa salah satunya adalah penegakan hukum.
Ya mentalitas ini yang akhirnya merusak ya di kementerian kita tuh luar biasa, banyak kebijakan-kebijakan sebetulnya cukup bagus untuk di kawan-kawan misalnya mahasiswa pemagangan. Itu banyak sekali potensinya kawan-kawan mau magang keluar, kemudian mau menambahkan skillnya, itu ada kita upskill di BLK. Kalau depan ada mahasiswa, mereka nggak usah mumpung ada mahasiswa semua dan kawan-kawan mahasiswi, kesempatan kerja itu besar sekali sebetulnya. Tinggal memang ada semacam gap antara kebutuhan industrial dengan kawan-kawan yang siap kerja. Nah, tinggal nanti kawan-kawan yang mau bekerja, kuatkan aja kompetensinya. Di depan sana itu banyak sekali peluang kerja. Dan kita akan pemerintah hadir di situ. Tapi gini, saya agak berbeda dengan Bung Rey tadi. Kalau Bung Rey tadi kan harusnya nggak punya waktu segala macam. Justru Bung Noel ini dari sebelum jadi wamen udah hadir di sini jadi rakyat bersuara. Ketika jadi wamen pun dia tetap merasa sebagai rakyat dan itu kita harus apresiasi. Terima kasih, Bung Aiman. Tapi saya ingin tanya, langsung ngomong, jatuh Rey. Kita ini seringkali bolak-balik sih sebenarnya Bung Aiman. Kan? Tapi sebentar, saya mau tanya dulu tadi. Pejabat seperti rakyat seperti pejabat. Repot, ya kan? Tentara sipil-sipilan, orang sipil kayak tentara-tentaraan. Banyak tuh. Ya kan? Udah pejabat, menteri masih ngejar gelar doktor. Yang gelar-gelar doktor ngejarnya jabatan. Kan bolak-balik semua ini kita ini. Jadi tempat kalah Bung Noel sebagai pejabat. Karena itulah status dia yang konkret nyata hari ini. Dan oleh karena itu tingkah laku, perilaku, cara berpikir, cara harus sama dengan jabatan yang diembannya. Udah beda. Ya, kalau sebagai rakyat kita bisa ngelow ini, itu macam-macam. Nah, itu enaknya rakyat. Nggak terlalu banyak etikanya. Tapi kalau udah pejabat, banyak etika yang berada di dalam jabatan. Saya rasa saya orang sangat tidak beretika. Saya orang yang sangat tidak beretika. Ya. Makanya saya selalu menjadi bahan bulian. Karena gini, ini menjadi problem juga ketika ini ya, saya mengkritik siapapun pejabatnya lah ya, termasuk diri saya. Saya coba pemahaman mereka bernegara ini kan lemah. Lemah sekali bahwa mereka tidak bisa menerjemahkan dirinya mereka sebagai wakil negara. Lebih banyak mereka mewakili dirinya sebagai pengusaha dan sebagainya. Akhirnya banyak terjadi abuse of power ya di situ. Dan saya pelajari dari apa yang saya rasakan. Oh, penyimpangan-penyimpangan kekuasaan itu di sini. Oh, mereka tidak bisa menempatkan, ya namanya mereka sebagai negara. Mereka menempatkan penguasa dari sebuah partai, utusan partai, petugas partai dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak kan kebijakan-kebijakan yang harus pro rakyat itu hilang. Karena dibajak apa? Oleh petugas partai. Nah, ini yang akhirnya kawan-kawan semua tonton itu harus ketahui. Rusaknya bangsa ini karena apa? Ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dibajak oleh apa? Petugas partai. Nah, kita mau ke depan ini hal-hal itu tidak bisa ada lagi. Maksudnya partai menguasai semuanya sehingga apapun yang diminta oleh partai harus dilakukan gitu. Itu realitanya, Dan makanya hari ini ketika saya menjabat sebagai wakil menteri, yang saya bawa ada nilai-nilai yang menjadi gagasan besar Pak Prabowo ke depan. Itu soal kesejahteraan rakyat, soal jangan sampai ada korupsi dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi komitmen saya dan sampai detik ini komitmen itu saya pegang. Mungkin Bung Aiman tahu lah. Dulu orang meragukan komitmen saya. Noel nggak mungkin ketika menjadi pejabat pasti berubah. Enggak, saya nggak akan berubah. Dan saya bilang saya sekali-sekali sedikit pun tidak akan merubah sikap saya. Saya akan tetap orang yang menjadi seperti Noel yang seperti ini. Yang dibilang sangat tidak beretika. Iya, saya tidak beretika. Bayangkan Gojek ini saya sampaikan. Adalah sedikit bernegosiasi dengan mereka. Saya sampaikan ke mereka. Kalian ini sedang bernegosiasi dengan negara, bukan dengan ormas, apalagi dengan LSM. Cocok. Jadi kita memposisikan sebagai negara. Inilah kelemahan kita selama ini. Adalah ketika pejabat negara itu bernegosiasi dengan siapapun, memposisikan diri sebagai apa? Ormas dan LSM. Akhirnya gampang, mudah disogok, kasih duit. Kasih duit terus. Ya akhirnya wajah negara itu tidak ada lagi. Disitulah rusaknya bangsa ini. Jadi kalau kawan-kawan selama ini melihat, terkadang kan sering kita sebutkan, ini negara ini mana ya? Kok negara ini tidak pernah hadir ya? Jangan-jangan negara ini memang tidak ada. Ya itu realitanya. Kenapa? Posisi negara itu sudah dibajak. Dengan perilaku elit partai yang selama ini, ya mental yang korup-korup itu. Dia menegosiasikan sesuatu itu bukan atas nama negara, tapi ya dirinya.
rusaklah bangsa ini. Nah hari ini mudah-mudahan kita yakinkan dan penuh optimisme bahwa hari ini negara itu benar-benar ada. Itu ya, untuk sementara. Kan kalau Bung Noel tadi mengatakan nggak pernah berubah, adalah perubahannya. Dari yang tidak suka Prabowo menjadi suka Prabowo, itu kan berubah namanya. Gitu loh kira-kira. Sikap politik. Iya. Sikap politik. Sikap politik dari yang sebelumnya tidak akan milih Pak Prabowo, sekarang itu sikap politik. Ya itu makanya berubah lah kan. Sikap dari politik, AKP itu. Iya. Gitu. Mau sikap politik, mau pandangan, mau apapun namanya, itu namanya berubah. Itu satu. Nah yang kedua tadi. Apakah Bung pilihan Noel politik itu nggak bisa dinamis? Ku tanya sama lu. Oh iya, kan mau Anda bilang dinamis, tidak mau Anda bahwa kita ini menjaga nilai yang menjadi kesepakatan kita bersama yang kita perjuangkan. Iya, kan temanya berubah. Sama seperti Pak Prabowo berubah. Dari yang melawan Pak Jokowi menjadi ikut Pak Jokowi. Namanya berubah juga tuh. Gini, gue heran. Kok narasi yang selama ini kita sepakati soal demokrasi, perbedaan, kesepakatan dan sebagainya, kok kita mau jadi mundur menjadi negara yang tidak mundur. Kita berbicara soal berubah tidak berubah. Jadi dari orang dulu enggak mendukung lalu mendukung, itu namanya berubah. Apalagi namanya coba? Noel nggak berubah, Rey. Noel tuh nggak berubah. Kalau Pak Jokowi tidak ada di barisan Prabowo, baru dia berubah. Tapi karena dia adalah Jokowi mania, yang Jokowinya mendukung Pak Prabowo, dia ada di Prabowo, ya dia nggak berubah. Artinya kamu, gitu loh. Kamu artinya mendowngrade itu nggak lagi. berubah kan gitu loh. Artinya Anda mendowngrade lagi dong. Oh, Noel. bukan mendowngrade. Noel tadi bicara tentang visi, misi, iya, moral, etik. Sebenarnya begini. Tiba-tiba Anda mengatakan Noel ini tergantung Pak Jokowi aja nih. Bukan. Jadi bicara nilai pilihan politik. Misalnya beginilah. Jadi kalau Pak Noel nggak setuju pada nilai-nilai yang di sana. Kenapa ngebahas gue? Iya, makanya gitu loh. Satu. Iya. Yang kedua, tadi Bung Noel mengatakan. Saya mau mengatakan menarik pernyataannya ini. Cawe-cawe Noel. Yang kedua, tadi Bung Noel mengatakan elit-elit ini elit-elit partai. Yang apa tadi? Ditugasi, jadi petugas. Merusak ya. Itu elit partai itu Bung Noel, satu namanya Pak Prabowo. Elit partai itu, ketua umum Partai Gerindra tuh. Yang kedua namanya Bahlil, ketua umum Partai Golkar. Yang ketiga namanya Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB. Yang keempat namanya AHY, ketua umum Partai Demokrat. Yang kelima namanya Zulkifli Hasan, ketua umum Partai PAN. Kita sepakat demokrasi itu dengan instrumen partai. Apakah kemudian ada perubahan-perubahan itu mereka? Demokrasi itu tidak apakah seperti yang Anda maksud perintah Tuhan langsung semua berubah semua, Rey, nggak begitu, Rey. Bukan, ini soal. Kok makanya nggak ngerti cara berpikir lo nih, Rey. Jujur aja. Akhirnya gue nggak ngerti cara berpikir lo. Udah bicara soal elit partai tadi. Soal kita mengkritik, Kita akan mulai saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Bentar. Kembali di Rakyat Bersuara, di sini saya langsung bertanya pada Kanjeng Raden Mas Tumenggung, KRMT Roy Suryo, yang merupakan orang Jawa gitu ya. Jogja ya Mas? Siap, Jogja. Jogja, oke. Kalau orang Jawa, Jogja, Solo, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut saya itu hal yang luar biasa. Bukan biasa lah. Ya. Karena saya ini udah diam loh ya. Saya dimaki-maki, difitnah diam, dimaki diam. Tapi ada batasnya. Rasanya seingat saya Pak Jokowi nggak banyak mengatakan ini. Terakhir 2019. 2019 di Jogja juga waktu itu. Masih jadi presiden. Ya. Sekarang sudah tidak jadi presiden dan bicara seperti itu. Apa tafsiran Mas Roy akan ini? Oke. Yang pertama, saya tadi meskipun bercanda, ya Mas Aiman bilang, jangan dulu dibuka kaosnya. Nanti kalau dibuka kaosnya temanya belok. Dulu di Rakyat Bicara temanya apa, begitu aku buka kaos Korban Mulyono, ya isinya jadi Korban Mulyono dulu. Jadi nanti tetap buka kaos tapi nanti. Ya gini Mas Aiman. Yang pertama sebelum ke situ, saya ada sedikit tadi yang saya setujui yang soal Mas Ray tadi, banyak banget yang saya setuju, tapi salah satu yang penting itu apa? Kembalikan KPK dulu ya, itu pada rohnya. KPK tangani hal yang besar lah. Apa nggak malu KPK gitu ya?
baru kemarin beberapa hari yang lalu itu bahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Pusat itu mulai menyidik korupsi di yang dulu pernah juga saya teriak, PDN, Pusat Data Nasional. Kominfo dulu ya? Iya, Kominfo. Yang sebelumnya ada kasus gede, yang kasus budi online yang melakukan si Judiari itu, ya itu budi online kan? Nanti kepleset beneran. Nah, makanya kan harus benar. Makanya kan supaya tidak bisa ketuntut kan. Namanya Budiari. Ya itu, tapi nyebutnya Judiari. Nah, jadi itu jangan sampai KPK malah nangani hal yang sangat-sangat kecil gitu loh. Jadi itu harus didukung. Kapan-kapan harus diangkat nih Mas. Maksudnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat saja. Arahnya ke sana menurut Mas. Bukan, berani menangani kasus yang hampir 1 triliun. 959 miliar. Jadi makanya jangan sampai KPK tuh nangani kasus kecil. Masa kasusnya Mas Hasto ini hanya nggak sampai 1 miliar aja, ya 500 juta ada dikejar ya. Nah, tapi yang penting gini, pertanyaan Mas Aiman tadi. Tadi kan kita bicara soal Pak Jokowi tiba-tiba bicara saya sudah diem loh ya, gitu sudah lama. Itu persis sama dan bahkan waktu itu tahun 2019 di kota saya waktu di Jogja, beliau teriak, selama ini saya dihina terus, saya diam. Dan kali ini saya tidak diam gitu. Lawan. Jadi sebenarnya kalau sudah begitu, ya sudah pada tahap habis kesabarannya. Tapi sebenarnya kita juga jangan mikir dia saja, Pak Aiman. Ya Mas Aiman dan Mas. Apa teman-teman mahasiswa rakyat itu tidak habis kesabarannya? Habis juga kami itu kesabarannya gitu loh. Ya, dengan cawe-cawenya itu tuh kita tuh habis juga kesabarannya. Cawe-cawe maksudnya? Iya kan, udah jelas lah judulnya aja cawe-cawe ya kan. Jadi kan udah jelas lah ada kasus apa tiba-tiba presiden yang kita hormati tiba-tiba ke Oslo gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba ada apa? Ada tadi si Budi online tadi yang seorang silaturahmi cawe-cawe Mas. Loh ya bisa lah kan. Ya itu kan dugaan yang menurut saya sudut pandang boleh Mas. Boleh. Sudut pandang boleh. Juga saya punya sudut pandang. Apa yang disampaikan oleh Mas Suryo ini itu sebenarnya karena dugaan yang memang didasari oleh kedengkian. Oh enggak ada dengki. Karena apa? Orang silaturahmi langsung dibilang wah ini cawe-cawe. Pak Prabowo maksudnya ke Pak Prabowo tiba-tiba. Satu lagi ada si tadi mantan Menkominfo tadi ya. Udah jelas betul itu kita udah dengar bahkan sudah dipanggil sampai sekian jam. Terus tiba-tiba di konsultasi ke sana, ya kita kan udah dengar udah diungkap oleh bocor halus juga kan. Tiba-tiba belum masih ditunda-tunda gitu loh kasusnya. Baru sekarang hampir aja ini. Ini hampir. Kita tunggu aja nih. Mungkin dalam waktu hitungan hari aja gitu. Nanti akan naik. Tapi ya, artinya gini. Menurut saya sih nggak setuju ya bicara soal bahwa memang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu dianggap cawe-cawe, yang disampaikan oleh Mas Suryo yang merasa bahwa menjadi korban di eranya Pak Jokowi. Ya. Nah ini kan sesuatu yang akhirnya perjuangan bukan nilai-nilai. Apa yang disampaikan tadi kan saya lihat bahwa memang ini soal positioning aja. Ketika Guntur Romli begitu cintanya sama Pak Jokowi ketika itu kan gitu ya, dia kan nggak akan bicara itu. Saya nggak pernah cinta sama Jokowi, mendukung ya tapi cinta nggak. Jadi positioningnya sudah berbeda. Jadi kalau misalnya bicara soal KPK tadi yang disampaikan oleh Ray, disampaikan oleh Guntur, diperkuat oleh Yudi yang kita tidak ragukan lagi sebagai penyidik KPK yang berpengalaman bahwa memang harus ada 2 alat bukti bla 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 dan sebagainya, akhirnya jadi tersangka Hasto, terus Guntur sampaikan, loh kok tiba-tiba ini KPK baru terbentuk jadi tersangka, itu proses, itu satu. Yang kedua, tidak juga memang karena memang sekarang KPK-nya itu dianggap bahwa memusuhi orang yang di luar kekuasaan, akhirnya Hasto jadi tersangka. Ini biasa saja. Sekjen partai sering jadi tersangka. Ketua umum partai bahkan juga pernah jadi tersangka, kan gitu ya. Jadi biasa aja. Ini terlalu mendramatisir. Udah gitu mendramatisirnya aneh-aneh. Tahanan politik. Kan gitu loh. Ini jelas-jelas tahanan. Saya selesaikan dulu kasus korupsi kok. Pertanyaan Mas Aiman ya. Jadi dalam filosofi daerah atau filosofi Jawa, itu sebenarnya kalau seseorang itu sudah katakanlah habis kesabarannya, memang bisa dia melakukan sesuatu, dan itu saya lihat sudah habis kesabarannya. Tapi jangan lupa lagi-lagi ya, kita harus berpikir, jangan hanya berpikir sebagai dia, tapi berpikir juga sebagai masyarakat. Masyarakat memang habis, itu satu. Yang kedua adalah orang-orang daerah itu juga selalu punya yang namanya penggambaran.
apa yang dilakukan dia selama ini pun sebenarnya sudah digambarkan di masa dulu gitu loh, Mas Aiman. Dulu tuh kan kalau orang Jawa tuh kan punya kesenian tradisional namanya wayang. Nah karena belum boleh buka kaos, nanti buka kaosnya, maka sekarang saya keluarin wayangnya dulu. Ya. Nah, ini wayang ini. Jadi jagat dewa, saya nggak bawa yang besar, biasanya saya bawa besar. Cuman karena ini kalau bawa besar nanti ketahuan, nggak dikeluarin dulu kan. Jadi jagat dewa Bathara, bumi gonjang ganjing, sekarang Wakanda ini lagi gonjang ganjing karena apa? Ada sosok ini, Petruk ini. Jadi kalau ada Mas Semar di sana, nah itu kan, nah ini Petruk itu anaknya Semar. Tapi Petruk ini pernah jadi ratu di Indonesia. Dan itu ada ceritanya Petruk jadi ratu itu gitu loh. Gitu. Petruk jadi ratu tuh waduh konyol banget lah pokoknya dia. Dan ini sebenarnya kalau kita belajar kayak gitu, maka kita harus mempelajari bahasanya. Yang kemarin bilang saya ada kesabarannya loh ya. Nah, itu tuh ya anu aja kita terima dan kita harus lihat pada kaidah-kaidah kita di di kesenian kita. Kita bisa belajar dari situ kok. Dan Petruk ini yang pernah jadi ratu, pernah jadi Prabu Kantong Bolong. Namanya itu asli Prabu Kantong Bolong. Karena dia pernah bilang di kantong kanan saya ada 11.000 triliun, di kantong kiri saya ada 11.000 triliun. Itu kantong bolong itu namanya. Ya. Tapi itu benar ada. Dan akhirnya jatuh juga gitu loh. Dijatuhin oleh rakyatnya juga. Nah ini kan kalau dia masih menumpang. Nah kalau dia masih mengangkangi gini. Ya itu artinya apa? Sama kalau bicara dengan Indonesia. Ya kita juga punya Mas Aiman. Yang dalam film itu. Nah ini ada, ini halus kok ini halus, ini nggak kasar. Nah, jadi dia tuh seperti The Godfather. Oke. Godfather tapi gambarnya siapa? Godfather juga ini. Iya. Kameranya di sana. Kameranya di sana. Jadi real kingmakernya ya masih dia, masih Petruk ini gitu loh. Jadi makanya Mas Wamen, ya kita sebagai rakyat itu menghimbau. Kembalikanlah Mas Wamen itu yang sekarang sudah Prabowo mania, ya kembalikanlah jati dirinya Pak Prabowo gitu loh. Jangan kemudian bukan silaturahmi nih Mas, bentar Mas Semar. Supaya kita bangga kembali kepada Pak Prabowo. Ini kan selalu gitu saja merendahkan ya. Misalnya tadi Guntur Romli itu merendahkan bagaimana KPK dianggap kurang kompeten ketika mentersangkakan Hasto. Tapi bicara 5 tahun kebelakang kan nggak bicara juga begitu keras. Tapi kalau Rey selalu bicara keras. Jadi itu soal perjuangan nilai apa yang disampaikan Rey. Tapi yang disampaikan Guntur perjuangan politik, kepentingan. Itu yang saya bilang posisi. Yang saya sampaikan apa Mas? Perjuangan kepentingan diri sendiri. Kalau Anda apa? Kalau Anda apa? Kalau saya, jelas positioning saya. Sejak Pak Jokowi jadi gubernur Jakarta sampai dia menyalonkan diri jadi calon presiden 2014, 2019 sampai dia pensiun, saya tetap ada bersama Jokowi. Berarti Anda perjuangan politik Jokowi. Perjuangan begini, konsistensi pilihan politik terhadap perjuangan yang kita ambil itu kan soal lain. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Guntur gitu, dia sampaikan oleh Deddy Sitorus, itu yang menurut saya itu sesuatu yang ada irisannya juga dengan politik dalam kontestasi yang lalu, Bung Aiman. Bukan soal dendam. Anda terakhir kapan ketemu Pak Jokowi? Ya minggu lalu ya. Minggu lalu, baru dong. Ada yang disampaikan sesuatu terkait kondisi sekarang? Ya kita sering silaturahmi, diskusi. Di Solo itu ya? Yang saya lihat memang beliau ini kan menikmati masa pensiunnya. Makanya saya agak aneh juga gitu kalau misalnya seorang Jokowi ya sudah tidak punya kewenangan lagi sebagai presiden di Republik ini, seolah-olah semua yang terjadi di Republik ini itu persoalannya ada di Pak Jokowi. Enggak, karena ini mirip Mas, mirip dengan kaos ini. Tadi ada yang belum selesai. Makanya maksud saya itu di kan Godfather aneh. ini, kan begitu loh. Ini dia sebagai pertama itu Don Corleone juga ya? merendahkan Pak Prabowo sebagai presiden loh. Oh, enggak. Iya dong. Justru kita bahwa mengingatkan supaya Pak Prabowo ini lagi, tidak gitu mampu untuk berdiri sendiri sehingga bisa diintervensi, kan itu merendahkan. Haknya harus diangkat. Itu kan merendahkan. Makanya harus diangkat. Nah, pertanyaan relevan gini Mas Roy. Bahwa Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Ya, persis. Don Corleone tuh udah nggak berkuasa. Bisa jadi kingmaker, nggak masuk akal gitu loh menurut. Iya ada kan ceritanya. Ceritanya The Godfather tuh cerita dia Don Corleone sudah nggak berkuasa, tapi dia bilang dia kumpulkan anak buahnya, saya sudah tidak berkuasa lagi, tapi masih menguasai. Ya ini kan kerangka besarnya nih. Cerita yang dipewayangan dengan realita dengan sistem demokrasi yang sekarang itu berbeda. Adalah. Pertama dia dijatuhkan oleh rakyatnya. Nah Pak Jokowi tidak. Enggak, ini jatuh sendiri juga.
turun karena kehendak demokrasi, melalui proses demokrasi, dan memang limit kekuasaannya hanya dikehendaki 2 periode. Iya kan mau tiga periode tapi nggak bisa. Kita nolak. Bagus. Saya nolak. Bagus. Orang yang pertama nolak 3 periode gak ganti Kita ada di ELC waktu itu. Betul. Yang teriak-teriak itu teman saya. Iya. Yang sekarang jadi wakil lawan Jokowi yang laknat itu tuh. Bukan. Iya dong. Bukan. Sekarang jadi teman-teman Guntur dulu yang 2 periode. Enggak lah. Teman-teman Si Projo itu juga dukung 3 periode kok. Jadi gini. Sama kalian lah. Enggak ada. Kalau ditanya Pak Prabowo tidak dikangkangi dan sebagainya, saya rasa 100% tidak. Kedua, Jokowi juga tidak melakukan hal itu. Kingmaker tadi. Kingmaker apa? Yang membuat kesan itu menjadi orang yang suka cawe-cawe, kingmaker dan sebagainya. Ya kawan-kawan yang selalu punya ketakutan, fobia terhadap Jokowi tinggi. Siapa itu? Ya Om Roy, teman-teman saya. Oh enggak. Om Roy, antara kawan-kawan PDIP. Kawan Anda juga misalnya. Ya, kawan saya, itu kawan diskusi. Bung Deddy maksudnya. Dan enggak masalah, saya senang. Gitu. Itu kan sudut pandang yang bagus. Baru nyebutkan Bung Deddy kemarin itu. Nah, Deddy nggak dihitung, Dia nggak masuk, dia entah di mana lah gitu. Guntur yang masuk. Jauh. Kalau Guntur dan Nggak, tapi logikanya seperti apa? Pak Jokowi yang sudah tidak penjabat lagi, kok masih punya kekuasaan? Nanti jangan jawab. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Tadi agak bosan juga kalau kanan kiri. Kita coba ke mahasiswa. Ada yang bersedia mahasiswa? Oke, silakan berdiri. Perkenalkan nama dan dari kampus mana? Oh, biru. Perkenalkan, saya Karin Dwi Atasya dari kampus MNC University. Oke. Ini Atma Jaya, ini UNJ. Oke, silakan. Saya ingin bertanya kepada salah satu di sini. Ya, oke. Terserah mau siapapun yang mau jawab. Nanti saya bantu ke siapa. Pertanyaannya apa? Apakah cewek-cewek saking maker itu saking maker? Ya, ini loh saking maker itu. Oke. Cewek-cewek saking maker itu, kamu pinter juga bikinnya. Terus? Cenderung mengarah pada penyelesaian masalah atau bahkan justru mempersulit keadaan. Oke, silakan Mas Roy. Ya. Tanggung jawab tuh. Oke. Ya sekarang tergantung ya. Kalau apakah menyelesaikan masalah? Ya harusnya yang menyelesaikan masalah itu presiden, bukan dia. Jadi tetap cawe-cawe dari siapapun. Ya ini siapa maksudnya? Pak Jokowi. Ya katanya tadi kingmaker. The real kingmaker kan masih dia. Tapi gitu. saya masih bertanya, bisakah tanpa kekuasaan cawe-cawe real kingmaker itu? Nyatanya bisa. Dari mana? 17 orang menterinya Pak Prabowo kan masih orang-orang lama. Ya kan gitu. Oh iya, kalau Wamen enggak nih, saya percaya betul nih integritasnya. Itu kan awal, dulu. Ya. Terus kemudian setelah ini kan udah nggak punya kekuasaan lagi. Masih Mas. Nyatanya sekarang ada hal apa tiba-tiba para menteri sowan ke Oslo tadi ya. Silaturahmi kalau kan. Sujon lagi. Sana. Bulan suci Ramadan loh ini. Makanya. Om Roy. Oh iya. Sudah buka tadi nggak apa-apa. Dua, yang ketiga. Ya. Jadi artinya gini. Ada lagi? Artinya harusnya itu diselesaikan langsung. Kalau Pak Prabowo itu punya integritas yang sangat-sangat bagus ya, dan itu kita kangen betul itu tampil, ya udah tampilkan jati dirinya gitu loh. Jangan kemudian masih ada keterpengaruhan gitu. Kita percaya kok, kita mendukung Pak Prabowo kok. Oke, sampai situ dulu. Anda setuju tadi bahwa pertama masih banyak menteri Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi masih punya kekuasaan, kingmaker. Yang kedua ada isu-isu sedikit, ada permasalahan sedikit, tiba-tiba menteri ke Solo. Itu tanda bahwa Pak Jokowi masih punya kekuasaan. Anda setuju? Yang pertama, kalau menteri-menteri di eranya Pak Jokowi itu dipakai oleh Pak Prabowo. 17 jumlahnya. Karena kawan Pak Prabowo di kabinet sama-sama 5 tahun. Om Roy lupa kalau itu kawan-kawan Pak Prabowo juga. Yang dia sedikit banyak mengetahui mana yang qualified, mana yang tidak. Kan begitu. Kan Pak Prabowo juga, dia punya juga dong kewenangan untuk menilai orang yang layak seperti Pak Wamen kawan kita ini. Dinilai layak kan begitu loh. Jadi kalau dimaksud sama Om Roy, wah ini 17, berarti Pak Jokowi cawe-cawe. Terlalu rendah itu. Cara berpikirnya terlalu rendah kalau menurut saya. Yang kedua, tadi pertanyaannya soal bahwa apakah Solo. Jadi kalau orang-orang yang sering itu, yang ke Solo itu nggak cuma tokoh-tokoh, banyak juga masyarakat.
Dari mana-mana itu datang ke Solo. Apakah semua orang-orang itu juga dianggap bahwa juga Pak Jokowi ya gimana nggak datang kalau difasilitasi bis segala dikasih gitu bingkisan. Ya ini seuzon lagi. Saya coba menghindari seuzon sebenarnya karena ini bulan suci Ramadan ya. Cuman saya mau ngomong begini Bung Aiman. Tapi dua. Yang artinya kalau seandainya Anda tidak meyakini bahwa kemudian utusan apakah itu dari Pak Jokowi atau bukan yang mengarah kepada Kingmaker tadi terkait dengan kasus Mas Hasto itu nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, oke? Karena begini ya, ini kan kalau kita runtut ya, bagaimana dinamika yang terjadi saat ini itu tidak lepas kontestasi Pilpres beberapa waktu yang lalu. Ini bicara Pilpres. Bahwa Pak Jokowi yang memang bagian dari PDIP, yang diharapkan juga bisa memberikan dukungan terhadap kader PDIP dalam kontestasi Pilpres, nyatanya kan tidak. Lalu dalam kontestasi itu ternyata calonnya teman-teman PDIP kalah. Yang disalahkan Pak Jokowi, tidak menyalahkan Pak Prabowo yang menang. Karena karena sebab kekalahan ini dinilai karena ulahnya Pak Jokowi. Itu satu hal. Nah, karena memang berpikir seperti itu, akhirnya serangan-serangan yang sudah berkali-kali ya, Bu Aiman, ini bukannya cuma 1-2 kali ya. Serangan-serangan terhadap Pak Jokowi yang berkali-kali ini kan memang cenderung bisa dilihat bahwa itu serangan-serangan yang datang dari orang yang merasa sakit hati ketika memang orang yang disukai, orang yang dicintai ternyata mematahkan hatinya, kan begitu. Dalam kontestasi kemarin. Nah, bicara soal Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Jokowi mengirim utusan. Nah, ketika kemarin bicara dalam konferensi pers di depan publik disampaikan oleh DS misalnya, ya, kawannya Bung Noel, di terus kawan kan, disampaikan dengan gagah berani, dengan terang benderang, bahwa ada utusan yang memang menyampaikan pesan terkait 2 hal setidaknya. Pertama soal pencopotan Hasto sebagai sekjen, yang kedua soal membatalkan pemecatannya Pak Jokowi sebagai kader partai, kan itu ya, 2 hal itu ya. Ada 9 yang ditarget. Sama ada yang 9 yang ditarget. Nah, bicara 9 ditarget saja, tadi kalau saya diskusi kecil-kecil gitu sama Yudi, ya kalau memang 9 ini tidak punya masalahnya nggak usah was-was sebenarnya. Biasa aja. Kalau 9 ini dianggap bahwa memang tadi disampaikan oleh DS bahwa ini ditarget, tapi kalau dia baik-baik saja, tidak punya kasus hukum, saya rasa ya santai-santai aja, nggak usah panik juga. Nah, ketika dia bicara menyampaikan ada utusan dan tidak juga menyebut siapa utusannya, dan sekarang ini mengklarifikasi berkali-kali, itu secara psikologis itu kita melihatnya bahwa ini adalah sesuatu yang memang sudah downgrade. Bahwa yang tadinya dia sampaikan dengan gagah berani bahwa memang ini ada utusan, menyampaikan bahwa Pak Jokowi begini, sekarang menyampaikan, oh kita nggak bilang ini utusannya Pak Jokowi, tapi kita hanya menyampaikan itu ada utusan. Nah, bicara soal komunikasi dan bicara soal psikologis, itu sudah terlihat bahwa memang sudah mulai posisi tawarnya mulai turun itu. Bahwa memang sebenarnya Pak Jokowi tidak melakukan itu, kan begitu. Dan kalau misalnya bicara soal cawe-cawe, apa sih yang mau dicawe-cawe orang yang pensiun? Saya pun kalau misalnya ngobrol-ngobrol Pak Jokowi bicara orang tua dengan anak gitu ya, orang tua ya kita diskusi santai, bicara-bicara yang ringan-ringan, nggak pernah bicara politik yang kayak terlalu keras gitu ya, bicara biasa saja. Karena memang nggak pernah bicara politik. Kalau ya politik tipis-tipis kan gitu ya, politik tipis-tipis kan gitu loh. Bahwa harapannya Pak Jokowi bahwa memang bangsa ini bisa ya setidaknya 2034 supaya jauh lebih maju dan lain sebagainya. Bahwa Pak Prabowo harus terus dibantu untuk melewati masa-masa yang sulit segala macam. Itu kan yang disampaikan Pak Jokowi. Yang menurut saya itu ya normatif saja sebagai orang-orang yang dan kayaknya agak aneh gitu kalau kita bicara cawe-cawe. Jangan-jangan ini ada kucing masuk rumah juga salahnya Pak Jokowi. Kan begitu loh. Jangan-jangan semua ke Pak Jokowi gitu loh. Apa sih? Oke. Gitu loh. Ya menurut saya enggak itu. Bang Rey atau Bung Guntur ada mau sampaikan sesuatu tadi. Jadi nggak masuk akal kalau disampaikan bahwa Kingmaker apa yang disampaikan oleh Bang Roy nggak punya kekuasaan dan lain sebagainya. Ya kalau kita menganggap politik itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara material, ya susah. Pengaruh itu kan tidak bisa dibuktikan secara material kalau pengaruh itu. Itu satu. Nah yang kedua, kata-kata cawe-cawe itu kan dipopulerkan oleh Pak Jokowi sendiri. Ketika kita ingat dulu tuh waktu mau menjelang Pilpres,
Pak Jokowi mengatakan, oh saya tidak mungkin tidak cawe-cawe, kira-kira begitulah ya kan, alias akan ikut terlibat di dalam proses Pilpres 2024. Nah setelah itulah istilah cawe-cawe ini kemudian menjadi istilah umum yang menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam sebuah peristiwa. Entah ia bagian dari peristiwa itu atau ia, kalau cawe-cawe ini kelihatan dia di luar peristiwa itu sebetulnya gitu. Tapi dia ingin ikut terlibat untuk menentukannya gitu. Nah kalau kemudian orang mengatakan bahwa apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak gitu, itu yang saya sebut. Kalau Anda mau membuktikan seperti kita membuktikan dalam proses hukum, ya nggak mungkin. Tapi Anda bukan seorang politisi. Tapi kan banyak juga pertanyaan, kan udah nggak menjabat, nggak punya siapa-siapa, TNI Polri bukan di bawahnya, kok bisa cawe-cawe? Itulah kenaifan itu. Gimana jawabannya itu? Itu artinya kawan itu baru lulus SMA. Oke. Itu kira-kira tuh. Lulus SMA, terlibat dalam dunia politik, yang ia menganggap bahwa yang disebut dengan terlibat itu adalah tangannya kelihatan, kakinya kelihatan melangkah. Gitu. Nah itu yang disebut dengan terlibat. Banyak peristiwa politik itu yang kita nggak tahu siapa main di belakangnya. Jadi maksudnya apa? Kenapa bisa, kalau kan logikanya harus dijelaskan, kenapa bisa mengendalikan padahal sudah tidak di kekuasaan? Banyak rahasia yang dipegang misalnya, atau apa misalnya, atau apa? Ya kita nggak tahu apa yang ini terjadi. Kan saya cuma ditanya apakah mungkin Pak Jokowi cawe-cawe? Sangat mungkin. Bagaimana membuktikannya itu? Kalau Anda minta seperti kita membuktikan dalam proses pidana, ya nggak mungkin. Itu yang saya sebut. Tapi setidaknya ya, kalau kita merujuk kepada misalnya Pilpres 2024 yang lalu, intensitas Pak Jokowi yang begitu tinggi ketika membagikan bansos itu, meskipun tidak dinyatakan oleh MK sebagai sesuatu yang menjadi sebab kenaikan suaranya Pak Prabowo, tapi ingat ada catatan MK di situ. Ya. Sebaiknya proses pembagian bansos itu tidak dilakukan menjelang hajatan pemilu maupun pilkada. Saya tambahin Mas Roy. Itu kan tunggu dulu Mas Roy, tunggu dulu. Okay. Ini kasih panjang menambah ya. Nanti aja di ujung. Ya. Oke. Ya, jadi kalau MK artinya mengatakan bahwa proses pembagian bansos itu punya efektivitas terhadap kenaikan elektabilitas seseorang meskipun tidak bisa dibuktikan secara material. Kan kausalitasnya nggak bisa dibuktikan. Tindakan saya membuat Mas Roy itu senang, kan nggak bisa saya buktikan. Gimana membuktikannya? Karena saya menyanyikan lagu ini, tiba-tiba kawan-kawan mahasiswa merasa senang. Nggak ada itu alat penyambungnya yang bisa kelihatan. Cuma kita bisa tahu ketika saya nyanyi, Anda geleng-geleng kepala, oh berarti ada efek dari apa yang saya sebutkan. Jadi ketika bansos itu dilakukan, dibagi-bagi sedemikian rupa, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi stabil dan itu bisa saja berimbas kepada orang yang di-endorse oleh beliau. Tapi nggak bisa dibuktikan ini semuanya gitu dalam proses pendekatan hukum formil. Tapi kalau Anda mau mengatakan itu, Anda bukan seorang politisi, Anda seorang hakim yang hendak menguji kasus ini terjadi atau tidak. Padahal ruang yang kita bicarakan ini adalah ruang politik. Itu satu. Nah yang kedua adalah apakah maksud, saya nggak mau menafsirkan, tadi Mas Roy sudah menafsirkan soal kata ada batas. Ya di dunia ini nggak ada yang tidak ada batas. Malam ada batasnya jadi pagi, siang jadi malam dan seterusnya. Semua ada batas. Termasuk di dalamnya ada batas kekuasaan. Kalau kekuasaan presiden dibatasi 2 periode, 3 periode tidak boleh. Secara etik, kekuasaan itu dibatasi, tidak boleh dibagi-bagi kepada keluarga. Etik ya, saya nggak bicara hukum. Jadi kalau saya seorang presiden, secara etik, anak saya jangan wali kota, menantu saya jangan jadi wali kota. Itu etik namanya. Dibatasi oleh apa? Ada 2 pembatasnya. Satu pembatasnya adalah aturan, undang-undang macam-macam dan sebagainya. Yang kedua adalah moral, etik. Semua ada batas. Jadi Pak Jokowi betul, kesabaran ada batasnya, tapi ambisi juga ada batasnya. Kalau ia tidak dibatasi oleh aturan, ia dibatasi oleh pandangan moral kita, sikap moral kita, sikap etik kita. Kalau mungkin di dalam bahasa Ramadannya dibatasi oleh perspektif akhlakul karimah kita. Bahwa saya sudah berkali-kali mengatakan
bahwa di dalam forum ini saya tidak menaikkan kaki bukan karena Bung Aiman melarang, tapi itu perspektif yang disebut dengan etik itu tadi. Maka oleh karena itulah Pak Jokowi saya ingatkan dahulu, meskipun MK sudah membatalkan pasal soal dinasti politik, alias boleh secara aturan, tapi Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus memberi contoh bagaimana etika berdemokrasi ditegakkan. Salah satunya adalah jangan sampai anakmu ikut terlibat di pilkada. Kalau Anda menjabat sebagai Presiden, jangan sampai menantimu ikut menjadi calon wali kota. Kalau Anda jadi Presiden, apalagi kemudian jadi calon Presiden. Kalau Anda jadi Presiden dan Anda warawiri kemana-mana membagikan bansos. Itu ada batas Pak Presiden, itu ada batas Pak Jokowi. Terima kasih. Oke. Satu Mas Aiman. Saya berikan kesempatan nanti pada saat closing statement sekalian. Gak apa-apa, sedikit aja. Jadi artinya nggak usah cari bukti gampang. Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa terima kasih menjadi presiden karena bantuan Jokowi. Udah, itu udah bukti. Kalau? Ya ada cawe-cawenya kan masuk tuh barang. Nanti saya sekaligus juga closing statement untuk kemudian menjawab Mas Suryo nanti. Sesaat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai di sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan 1,5 menit. Yang awal adalah Bung Guntur Romli, yang akhir nanti adalah Pak Wamen. Silakan. Ya, terima kasih Bung Aiman. Jadi kembali kepada cawe-cawe, kami memang menduga sangat kuat bahwa ada cawe-cawe terhadap proses kasus Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Siapanya? Belum tahu. Sebentar dulu. Nanti laporin sama Bung Mardiansyah. Oh, mau dilaporin? Bentar. Ada rencana pelaporan? Hah? Siapa yang dilaporin? Nanti ini 1,5 menit keambil nanti. Ya apa? Saya tambahin. Ini injury time nggak apa. Siapa yang mau dilaporin? Ya, Deddy Sitorus. Atas pernyataannya terkait dengan di tanggal 14 Desember yang lalu. Ini berarti betul Pak Jokowi marah dong lewat Anda kemudian melaporkan? Yang pasti kami sangat marah. Gitu loh. Kami sangat marah karena begini ya. Kalau misalnya namanya Pak Jokowi itu buruk, nama kami juga secara organisasi kan juga buruk juga. Jadi standingnya jelas itu. Nah, bahwa memang kami ingin melaporkan besok ke Barreskrim Mabes Polri maupun ke MKD, tentu dengan kajian yang mendalam. Apa yang akan kita laporkan, tunggu besok. Itu satu. Yang kedua, kenapa kami laporkan? Karena memang ini sudah berkali-kali serangan-serangan ini yang menurut kami sudah tidak lagi bisa dibiarkan dan tidak bisa lagi dibenarkan. Jadi harus memang ada langkah-langkah yang jauh lebih tegas. Saya rasa itu. Oke, silakan. Jadi sekalian dijawab juga. Pertama, itu hak lah. Hak mau melaporkan ke MKD, mau ke polisi itu kan hak warga negara untuk melaporkan hal tersebut kalau memang dia ada kerugian. Yang penting kan di situ kan ada standingnya jelas. Kalau yang kami tahu biasanya itu kan itu adalah delik aduan yang bersangkutan yang melapor. Yang dirugikan. Tapi terserah lah gimana besok itu. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah soal kasus cawe-cawe. Seharusnya Mas Hasto Kristianto itu menang di pra-peradilan. Seharusnya. Cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung, inisialnya Y. Ya, kami mendapatkan informasi itu. Kenapa? Karena kalau argumentasi kami itu lemah, harusnya hakim pra-peradilan itu menolak. Ya, tapi karena ini kami kuat, harusnya diterima, akhirnya bergeser menjadi NO, tidak berpendapat. Ini kami lihat, inilah yang disebut dengan bagian intervensi. Kemudian untuk kasus Hakim MA apa kaitannya kan kalau pra-peradilan kan di pengadilan negeri. Iya, kan di bawahnya MA. Artinya ada pesanan. Iya, di situ yang kami dapat informasi terkait cawe-cawe untuk pra-peradilan. Makanya kami masih diberi kesempatan selanjutnya untuk mengajukan 2 pra-peradilan, cuma gugur karena KPK buru-buru melimpahkan kasus ini ke pengadilan yang sudah berlangsung dari sejak Jumat kemarin. Dan karena saking buru-burunya KPK ya sampai di situ ada kesalahan. Harusnya di situ menulis KUHP menjadi KUHAP. Itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena Mas Hasto sudah menjadi terdakwa, dia ditahan ya kan, tapi gugatannya tuntutannya dakwaan jaksa itu saya sebut ya penuh dengan manipulasi dan penuh dengan
abal-abal. Apabila kalau kita terkait dengan proses hukum, kalau benar-benar ini adalah hukum, kita katakan ini lemah. Ya, pasti ini ada persoalan cawe-cawe politik yang ingin melakukan kriminalisasi, yang ingin melakukan politik balas dendam ya terhadap Mas Hasto yang selama ini keras. Yang kami lihat kritik-kritik Mas Hasto memang kepada Pak Jokowi. Makanya ketika Bang Deddy Sitorus bicara pada tanggal 14 itu bicara soal konteks politik kasus penetapan tersangkanya Mas Hasto. Karena kalau mau bicara kasus hukum, ini sudah 5 tahun. Sudah ada putusan hukum yang tetap. Tidak ada namanya Mas Hasto dalam dakwaan jaksa yang lama atau putusan pengadilan, dia merupakan pemberi uang. Semuanya adalah sebut Harun Masiku, tiba-tiba berubah sekarang menjadi namanya Hasto Kristianto. Kami tidak mau mengatakan bahwa menolak kewenangan KPK untuk membuat orang jadi tersangka, menuntut, itu kewenangan KPK. Tapi sekarang kita ingin menguji apa benar kualitas bukti yang dihadirkan oleh KPK, ya, ataupun juga penegakan hukum. Saya ingin memperkuat tadi yang disampaikan oleh Bung Rai. Ternyata memang ketika kasus ini berlanjut, ya, ada memang persoalan tebang pilih, gitulah. Sampaikan tadi. Kalau mau pengembangan perkara harusnya Harun Masiku ditangkap, ya. Kemudian yang namanya Rosa Muhammad Tamrin yang menyuap pada waktu itu kepada Wahyu juga ditangkap dan diproses secara hukum. Ini tidak terjadi. Kemudian yang kita berapa minggu yang lalu bicara soal CSR Bank BI yang kata Deputi Penindakan sudah ada 2 tersangka. 2 hari kemudian jubir KPK meralat tidak ada tersangka. Kemudian bocor di media dan media sosial ada dugaan ya yang menerima atau terlibat itu adalah dari orang Gerindra, dari orang kekuasaan dan juga orang PKS yang muncul ya dugaan yang ada di media sosial. Dan kami khawatir jangan-jangan karena 2 orang ini masuk dalam lingkaran kekuasaan akhirnya KPK tidak mau melakukan penindakan. Ada namanya juga orang Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat sudah jadi tersangka, sudah disita hartanya oleh KPK 8 miliar sampai sekarang belum ditahan dan tidak ada proses hukum yang jelas. Jadi dikatakan, jadi KPK ini sekarang mau yang tetap penegakan hukum, pemberantasan korupsi atau menjadi alat politik. Kalau bagi saya, Mas, kalau kita waktunya evaluasi, kalau saya harus bubarkan KPK yang sekarang, kita ganti KPK dengan yang baru, yang lebih kuat, dengan undang-undang yang lebih kuat. Kalau yang sekarang saya sudah putus harapan, ini KPK sudah menjadi alat politik. Itu menurut saya. Silakan. Ya. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli ya kan luapan hati lah ya dari permasalahan dari Pak Hasto ini, dan saya pikir itu sah-sah saja lah ya. Sekarang kan sebenarnya kita sudah bergulir di pengadilan ya. Di situ akan terbuka oleh publik sebenarnya ya fakta-fakta apa yang dimiliki oleh KPK. Nanti saksi-saksi akan dihadirkan di sidang. Nanti barang bukti akan ditunjukkan di sidang. Nanti kan pihak pengacara bisa bertanya kepada saksi tersebut. Ya, ketika kemarin dikatakan KPK terburu-buru, saya pikir kalau kemarin KPK terburu-buru justru yang diuntungkan pihaknya Pak Hasto, ya kan? Karena pasti kalau terburu-buru itu perkaranya nggak lengkap, pasti ada misiling dan sebagainya. Jadi justru saya melihat ya bahwa memang perkara ini kan mudah lah ya. Seperti kemarin disampaikan bahwa ternyata terkait dengan Pak Hasto hanya ada berapa lembar lah ya. Ya memang kan saat ini kan terkait dengan dakwanya Pak Hasto seperti itu. Nah jadi kita tunggu saja dan saya yakin bahwa proses nanti akan berlangsung dengan adil gitu ya. Ketika tadi dikatakan dalam praper ada hakim agung inisial Y misalnya gitu ya. Saya lihat banyak juga Bang inisial Y gitu ya. Tadi saya langsung googling kan. Wah, banyak inisial Y gitu kan. Seperti itu. Ya saya pikir jangan saya juga bisa gitu kan. Oke. Jadi maksud saya Bang jangan sampai lagi nanti inisial makin banyak gitu kan. Kemarin kita udah masalah utusan gitu kan. Seperti itu Bang. Ya seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ya kita yakin saja ini kan persidangan terbuka,
kemudian kita bisa memantaunya, dan kalaupun nanti KPK memang, ya saya tidak akan membela mati-matian ya, kalau melihat bahwa ternyata nggak ada keterangan saksi, nggak ada alat bukti gitu ya tentu KPK akan kalah. Tapi ya saya masih yakin bahwa KPK mempunyai itu semua untuk mentersangkakan Pak Hasto, bahkan bisa membawanya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Begitu Mas. Baik, Mas Roy silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu dipusingkan dengan istilah, dengan diksi, ya gitu. Cawe-cawe, ya seperti yang dilakukan Petro, ini saya bilang Petro bukan siapa gitu ya. Itu sebenarnya hanya perbedaan diksi saja, sama yang sudah diakui oleh Pak Prabowo ketika menyampaikan pidatonya di salah satu hari ulang tahun partai. Beliau mengakui bahwa ada bantuan, ya gitu. Kalau enggak akan jadi presiden. Ya itu cawe-cawe sama aja dengan bantuan itu. Sama dengan dulu kita ingat, seluruh rakyat Indonesia dihebohkan dengan istilah pulang kampung atau mudik, ya kan? Itu kan sama, orang yang sama itu dulu yang bilang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, asal artinya sama nggak apa-apa Mas Aiman. Jangan sampai nanti salah, mau bilang asam folat, bilangnya asam sulfat, itu aja udah. Baik, makasih. Silakan. Baik, jadi kalau menurut saya memang sekali lagi ini kan soal positioning dan kepentingan ya. Jadi bagaimana kita berada di posisi sebelah mana, bagaimana kita melihat cara sudut pandangnya. Kalau sekarang Guntur bicara soal bubarkan KPK, dia juga tidak bersuara ketika memang ketua KPK yang lalu, Firly misalnya, melakukan banyak sekali kesalahan. Banyak sekali pelanggaran etika, naik helikopter dan lain sebagainya. Berarti kan bisa diambil kesimpulan, kalau memang dia kawan harus dilindungi, kalau dia lawan harus diberangus, kan begitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya itu ya bebas saja. Guntur mau sampaikan itu juga bebas saja. Bahwa saya juga bisa menilai apa yang disampaikan Guntur kan juga hak saya juga, kan begitu ya. Nah bicara soal Pak Jokowi saya rasa sudah lah. Bahwa Pak Jokowi ini kan sudah selesai, sudah pensiun gitu. Kalau orang datang silaturahmi, temu kangen dan lain sebagainya, dia menikmati hari tuanya dengan baik kan gitu ya, supaya nggak sakit kan gitu loh. Jadi dia ketemu masyarakat daripada dia diam-diam kan gitu loh. Dia ketemu masyarakat dan lain sebagainya, sehat, segar bugar. Dan apa yang disampaikan oleh Denny Sitorus misalnya bahwa itu memang sudah membuat Pak Jokowi marah kan gitu ya. Terus kita juga melihatnya bahwa ini sudah di luar batas ya. Bahwa besok Rampai Nusantara akan melaporkan Denny Sitorus ke Mabes Polri dan MKD, nanti kami sampaikan substansi apa yang akan dilaporkan. Dan hal lain, bicara soal demokrasi, kita harus menjunjung tinggi juga soal hak warga negara. Hak warga negara untuk dipilih dan memilih, itu juga harus dihargai selain soal apa yang disampaikan soal etika dan lain sebagainya. Kan tidak juga misalnya Bung Aiman misalnya, karena bapaknya bupati dia nggak boleh jadi camat. Ini kan juga hak warga negara, kan begitu ya. Yang menurut saya, ya itu bicara soal dinamika politik. Saya bupati saya nggak. Ya misalnya, kan gitu. Ya ini pribadi. Ya itu kan pilihan kan. Tapi bahwa hak warga negara itu harus dilindungi. Boleh kok Mas, sepanjang nggak ngubah aturan itu boleh. Ya. Dan memaksakan perubahan aturan itu boleh. Iya kan kita juga pernah mengalami dinamika Mas Roy, kan gitu ya. Kita tahu bagaimana dulu di 99 PDIP punya 33% suara, tapi dia tidak berhasil menggolkan ketua umumnya menjadi presiden. Itu juga dinamika juga. Dan kita sebagai warga negara harus bisa menerima kekurangan Gus Dur pada waktu itu sebagai presiden yang terpilih secara demokratis. Nah itu kan fakta juga secara politik. Dinamika politik dihadapkan juga bahwa memang ada fakta yang harus kita akui sebagai warga negara itu melalui proses yang mau tidak mau harus diakui konstitusinya terlewati. Kan itu. Jadi kalau menurut saya masing-masing kita memang punya perspektif yang cara sudut pandangnya berbeda Bung Aiman, dan kami sangat menghargai apa yang disampaikan oleh segala teman-teman, tapi kami juga punya sikap tegas, jelas terhadap apa yang akan kami lakukan. Kan? Baik. Bung Rey silakan. Pertama, kalau kawan-kawan mau melaporkan Bung Dedi besok ke Mabes Polri dan MKD, ya saya jelas menyesalkan. Begitu banyak persoalan di Republik ini, masa kasus soal yang begitu Anda harus laporkan ke Bareskrim gitu. Ya Anda laporkan tuh OCC Arfi, Blok Medan, itu pagar bambu kok masih sampai kepala desa. Itu Pertamina masih 9 orang dan sebagainya.
Pergunakan dong kekuatan yang ada pada dirimu itu untuk bertindak lebih besar dari sekedar ya mengadukan saudara Deddy Sitorus gitu loh. Ini sedih kita melihatnya gitu loh. Sedih kenapa gitu? Karena ada kekuatan besar bertindak kecil. Urusannya hanya individu. Padahal di belakang dia itu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Ayo pakai kekuatan itu untuk benar-benar menghantam apa yang disebut tadi oleh Bung Noel sebagai tikus-tikus negara. 1.000 triliun, Bung. Masa cuma 9 orang sebagai tersangka? Pagar bambu, Bung. Masa kepala desa aja yang tersangka? Saya sih sebetulnya lebih berharap mereka yang bersama dengan Pak Jokowi, bersama dengan Pak Prabowo, yang betul-betul all out untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penggarongan uang negara harus diproses di depan hukum. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Di situ baru kelihatan manfaat besar keberadaan mereka dalam hal dukung-mendukung ini gitu. Itu pertama. Nah yang kedua adalah kalau hubungannya dengan apa tadi itu batas ada batas gitu. Kita mungkin juga perlu untuk mengingatkan sekarang khususnya kepada Pak Prabowo. Apa itu gitu? Kondisi ekonomi kita kelihatan sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana. Dolar ya sangat kuat, rupiah kita terpuruk. Saham turun sampai 6% dan sebagainya. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi hampir banyak ekonom mengatakan ini sinyal yang tidak terlalu menggembirakan bagi kesehatan ekonomi kita di masa yang akan datang. Artinya apa? Cukup dulu Pak Prabowo fokus saja dulu urus ekonomi. Supaya apa yang di depan mata kita ini terlihat seperti peristiwa yang apa namanya itu ya mungkin menyeramkan dan sebagainya itu bisa kita lewati. Oleh karena itulah hal-hal yang katakanlah misalnya tidak sepenuhnya berhubungan dengan pemenuhan ekonomi ini, nggak usah diprioritaskan dulu. Apa itu? Antara lain soal revisi undang-undang TNI yang justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, di tengah persoalan ekonomi kita yang sedang memburuk. Maka dan oleh karena itulah saya meminta kepada Pak Prabowo hentikan pembahasan RUU TNI karena itu justru menambah persoalan di dalam bangsa kita. Apa urgensinya? Apa signifikansinya sehingga kelihatan itu harus ya dibahas dengan sesegera mungkin, di mana justru supremasi sipil ya terancam akibat makin meluasnya keterlibatan TNI di dalam ranah sipil. Kita ini kan kawan-kawan sekalian ya, kesulitan kita itu. Kita mau masuk politik, dinasti politik udah merajalela di sana. Kita mau bidang ekonomi, oligarki dengan para taipan sudah masuk di sana. Kita mau menjadi pejabat, TNI, Polri juga ikut-ikutan ke sana. Bagian kita itu apa? Mau komisaris harus jadi Jokowi mania dulu mungkin, Prabowo mania dulu mungkin, baru dapat jabatan komisaris. Lalu kita ini ke bagian apa? Itulah kawan-kawan sekalian makna dari saya betul-betul tidak setuju pada dinasti politik. Karena membuat fairness dalam salah satu prinsip pemilu yang paling penting itu tidak dapat terwujudkan. Yang membuat kita semua sekarang terkungkung, mau masuk politik, udah anak si anu di sana, anak si anu di sana, istri, suami, cucu, kakek, paman dan sebagainya di sana itu. Ekonomi dua kasai parat. Apalagi komisaris, teman-teman presiden. Apalagi yang tidak dikuasai oleh orang-orang sekitar istana itu. Nah yang bisa kita harapkan itu cuma satu. Pak Presiden fokus, tunda dulu, bahkan hentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Ayo sama-sama kita perbaiki ekonomi sehingga dengan begitu kita tidak mengalami nasib
yang kesekian kali terlambat untuk maju sebagai republik yang sama-sama kita idamkan ini. Baik, terima kasih. Bung Noel, silakan terakhir. Oke, terima kasih. Harus jadi komisaris, harus Jokowi mania. Itu pernyataan yang sesat tuh sebetulnya. Karena saya pernah jadi Jokowi mania dan jadi komisaris utama, dipecat di era Jokowi. Saya bahkan diteroriskan. Tidak ada orang yang seperti saya sebagai pendukung kekuasaan malah difitnah dan dihina. Tapi saya tidak kecil hati. Bung Roy tahu ya kan, waktu saya diteroriskan, saya orang Kristen pertama di Republik ini yang diteroriskan. Dan atas jabatan saya dicopot hak perdata saya. Tapi saya tidak kecil hati. Gara-gara membela sahabat itu. Membela kawan saya Munarman, FPI. Nah, untuk soal hal yang kayak begini, ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Akhirnya sebarlah hoak. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Jadi semua orkestrasi-orkestrasi yang disampaikan, sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan gitu. Kita sudah sangat memalukan lah. Sudah muak tadi kayak ada orang yang tegap, besar, mengirim pesan. Ada 9 orang yang akan menjadi target. Mungkin salah satu atau 2 yang menjadi target itu Dedi kali ya. Dedi Sitorus itu yang menyampaikan. Karena dia juga pejabat penyelenggara negara. Ingat, ketika dia kampanye, dia menjadi anggota dewan, dia pakai helikopter tuh. Nah kita tahu tuh duitnya dari mana, cek aja. Petugas penegak hukum bisa ngecek itu dari mana itu duitnya. Saya kira nggak fair kalau nggak ada orangnya kita. Ya nggak apa-apa, nggak. Ini kan ngebahas soal Dedi gitu loh. Gitu. Ketiga juga, ya kita jangan lupa sejarah bahwa ya ini kan lucu nih para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh. Bahwa kami ini dikriminalkan, enggak lo penjahat udah, nggak ada urusan. Tadi apa yang disampaikan Mas Yudi tadi, nggak mungkin penegak hukum itu melakukan tindakan tanpa memiliki 2 alat bukti. Itu udah pasti. Mereka tidak mau sembrono dalam hal-hal itu. Jadi sudahlah, jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, kerap perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan, buset hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK, banyak orang-orang yang punya integritas, ya kan? Ya karena KPK sudah jadi alat politik, Bung. Ya emang itu produk politik sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Bukan, yang maksud alat politik itu adalah. Ingat, sejarah KPK yang mendirikan KPK itu Bu Mega. Itu Bu Mega. Sadar sejarah dulu lah. Lama, Bung. Ya, bukan KPK yang sekarang. Penting kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang udah sekarang KPK itu diri Bu Mega. Ini closing statement, baik. Tapi pesannya sudah sekarang KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu kalau saya Gerindra kenapa? Partai mana dulu? Kalau apa urusan dengan partai mana ini? SRB aja nggak ada penetapan tersangka sampai sekarang. Kalau sekarang ke Partai Noel, kalau dulu ke partai mana ini kumpulnya ini? Yang pasti sudah lah, nggak usah drama-drama lagi lah. Jalani proses hukum lah. Episode ke depan. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih pada para narasumber. Kita bertemu rakyat bersuara pekan depan. Salam.